Oke, halo sobat kakak semuanya, selamat malam. Selamat datang ke dalam Zoom meeting Alutax 2026. Bagaimana nih kabarnya? Mungkin boleh dong dituliskan di kolom komentar dan boleh sekali di absen juga ya. Untuk asal daerah sahabat kakak ini dari mana aja sih? Boleh teman-teman. Teman-teman dari mana aja nih daerahnya yang hadir hari ini? Sulsel hadir kak, Kalteng hadir. Lalu Kalsel juga hadir. Wah, mantap, mantap. Semoga dari manapun teman-teman berasal, teman-teman selalu dalam keadaan yang baik dan juga sehat selalu ya semuanya. Oke teman-teman, mungkin sambil nunggu yang lain juga bersiap-siap untuk bergabung ke dalam Zoom ini gitu ya. Berhubung sebentar lagi kita akan mulai, sebelum kita memulai kegiatan ini, aku izin menjelaskan untuk beberapa kegiatan, beberapa aturan yang berlaku selama kegiatan kita berlangsung ya sahabat kakak, supaya acara hari ini dapat tetap nyaman dan bisa berjalan dengan lancar hingga akhir acara nanti. Yuk kita pastikan bersama bahwasannya selama kegiatan berlangsung, sahabat kakak diharapkan dapat menyalakan kameranya dan tentunya juga menggunakan filter background yang sudah kami persiapkan ya sahabat kakak. Kalau mungkin ada sahabat kakak di sini yang belum sempat download, tenang aja. Nanti filter backgroundnya akan kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Lalu yang kedua, yuk kita cek lagi apakah nama akun Zoom kita masing-masing ini sudah sesuai format atau belum nih ya. Kalau mohon ketersediaannya ya, sahabat kakak, kalau misalkan seandainya belum diubah, mohon ketersediaannya untuk sahabat kakak mengubah namanya dengan format nama, strip asal daerah, supaya kita semua di sini bisa saling tahu nih dan saling mengenal. Kira-kira yang sahabat kakak yang hadir di sini itu dari mana aja sih? Lalu yang ketiga, selama acara berlangsung, yuk kita pastikan bersama bahwasannya mikrofon sahabat kakak sudah dalam keadaan mute terlebih dahulu ya. Jika mungkin sahabat kakak ingin berbicara, sahabat kakak dapat menggunakan fitur reset terlebih dahulu, lalu mikrofon dapat dinyalakan saat telah dipersiapkan untuk berbicara oleh tim panitia. Lalu sebagai informasi tambahan juga bahwasannya seluruh rangkaian acara hari ini akan kami rekam dan didokumentasikan untuk kemudian kami unggah melalui kanal YouTube Yayasan Kekalbe. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kerjasamanya juga sahabat kakak. Semoga dengan mengikuti aturan ini kita bisa dapat menciptakan suasana yang lebih tertib, nyaman, dan tentunya juga tetap seru nih untuk kita ikutin bersama-sama. Kalau kayak gitu, kalau semuanya udah siap dan semuanya sudah mematuhi aturan yang kita sepakati di awal ini, aku izin untuk mulai ya sahabat kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, dan Salam Kebajikan untuk kita semua. Selamat malam sahabat kakak, selamat datang di kegiatan YKK Berbagi Alumni Talks episode ke-12 dengan judul Dari Industri ke Ruang Kelas, Mengenal Dinamika Berkarir sebagai Dosen. Wah, 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 senang banget nih rasanya aku bisa kembali menyapa sahabat kakak semuanya. Dan tentunya malam hari ini akan menjadi malam yang spesial dan tidak akan kalah seru nih dengan episode-episode sebelumnya. Karena di spesial episode malam hari ini, kita akan diajak untuk mengenal lebih dekat perjalanan karir seorang alumni, mulai dari pengalamannya di dunia industri, hingga akhirnya berkiprah nih di dunia akademik sebagai seorang dosen. Nah, namun sebelum kita beranjak lebih jauh, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak kenalan. Maka dari itu, salam kenal semuanya. Halo, aku Kaliza, merupakan penerima beasiswa Bestari tahun 2025 selaku Master of Ceremony yang akan memandu dan menemani kalian semua di kegiatan Alimtax malam hari ini. Nah, mungkin beberapa sahabat kakak juga ada yang baru pertama kali ya untuk ikut kegiatan alumni kali ini dan udah penasaran nih sebetulnya YKK Berbagi itu kegiatan apa sih gitu. Nah, teman-teman, YKK Berbagi merupakan program yang diadakan oleh Yayasan Kokalbe sebagai organisasi filantropi independen yang didirikan pada tahun 2007 dan berfokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Sejak 2011, kami sudah memberikan beasiswa pendidikan untuk SMA dan SMK sampai ke perguruan tinggi ke lebih dari 1.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Karena organisasi kami percaya bahwa kekuatan pendidikan dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik. Dan tidak hanya beasiswa ya sahabat kakak, ya kakak juga memiliki berbagai program pelatihan dan juga pengembangan kapasitas. Nah,
YKK Berbagi Alumnaks ini merupakan program dari Yayasan Kokalbe yang dimana melalui program ini YKK ingin memberikan ruang nih kepada alumni penerima beasiswa kami yang sudah lulus untuk berbagi pengalaman, perjalanan, dan pengembangan diri mereka kepada kita semua. Pastinya akan seru banget dan memberikan kita banyak sekali manfaat ya, teman-teman. Dan hal ini juga sangat sesuai nih dengan tagline dari YKK itu sendiri, yaitu berdaya, berkarya, dan berbagi. Jadi untuk teman-teman semuanya, stay tune terus dan ikutin acara ini sampai selesai ya sahabat kakak. Karena di akhir acara nanti akan ada link evaluasi yang bisa sahabat kakak isi untuk mendapatkan sertifikat kegiatan. Selain itu, nanti juga akan ada nih sesi tanya jawab langsung dengan narasumber hebat kita. Jadi saat sesinya nanti, sahabat kakak jangan ragu untuk ikut bertanya ya. Siapa tahu mungkin pertanyaan sahabat kakak justru bisa jadi insight baru nih untuk teman-teman yang lainnya gitu. Nah, sahabat kakak, pada hari ini alumni yang ngobrol bareng sama kita merupakan penerima beasiswa Mitra YKK pada tahun 2017, yaitu Kak Raihan Akbar. Halo Kak Ichan, apakah kakak sudah ada di Zoom? Oh. Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Udah terdengar ya suara saya? Terdengar Kak. Oke, Siap. Kak Ichan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan teman-teman semua juga sehat. Oke, mantap Kak Ichan. Udah siap belum nih Kak kira-kira untuk berbagi pengalaman dan insight-nya kepada teman-teman semua hari ini? Siap dong. Siap dong Mudah-mudahan ya. teman-teman juga masih semangat ya meskipun malam minggu nih. Oke, mantap Kak Ican. Aku izin lanjut dulu ya Kak. Nah, sahabat Silakan. kakak, di episode kita kali ini kita akan ngobrol bareng banyak hal nih sama Kak Royhan atau mungkin yang biasa diakrab dipanggilnya dengan Kak Ican. Ya, di episode kita kali ini kita akan ngebahas sebuah topik yang mungkin juga sering muncul nih di perjalanan karir kita, khususnya mungkin bagi teman-teman mahasiswa ya ataupun fresh graduate. Seperti sebenarnya lebih baik berkarir di dunia industri atau milih jalur akademisi ya sebagai seorang dosen gitu. Lalu melalui episode alumni kali ini kita juga akan diajak nih untuk melihat lebih jauh mengenal bagaimana dinamika perjalanan karir seorang dosen mulai dari realitas kesehariannya, tuntutan, profesi hingga berbagai kelebihan dan juga tantangan yang akan dihadapi ketika mungkin nanti kita tertarik juga ya untuk memilih dunia pendidikan sebagai tempat untuk berkembang kita nanti ke depannya. Nah, selain itu kita juga akan membahas nih terkait bagaimana sih perjalanan dan pengalamannya Kak Ican gitu ya bekerja di dunia industri yang ternyata bisa menjadi bekal juga ya yang berharga ketika mungkin seseorang memutuskan untuk terjun menjadi seorang akademisi mulai dari mungkin perbedaan budaya kerjanya, ritmenya, serta tuntutan lainnya baik di dunia industri maupun juga di dunia akademisi. Dan tentunya malam kini kita juga akan belajar ya terkait bagaimana sih pengalaman praktis tersebut itu justru bisa memperkaya gitu ya kita secara seseorang dalam mengajar dan membagikan ilmunya kepada mahasiswa. Wah, tentunya menarik banget ya sahabat kakak. Dari narasumber kita malam ini kita jadi bisa belajar mengenai gimana sih caranya menavigasikan pilihan karir dan menemukan jalur yang paling sesuai nih dengan potensi dan juga tujuan kita nanti ke depannya. Jadi, sahabat kakak karena udah tahu nih kira-kira pembelajaran kita malam hari ini kita bakal ngapain. Jadi yuk kita siapkan kita siapkan diri kita untuk mendapatkan banyak sekali inspirasi dan juga perspektif baru seputar dunia karir. Karena malam hari ini kita akan belajar banyak sekali hal yang pastinya menarik, relatable, dan juga penuh pembelajaran. Jadi jangan sampai ketinggalan di setiap sesinya ya sahabat kakak. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi sharing bersama narasumber hebat kita malam ini, aku juga izin untuk memperkenalkan Kak Rayhan atau Kak Ican secara lebih detail ya sahabat kakak. Mungkin seperti yang sahabat kakak bisa lihat nih di layar gitu ya. Narasumber kita kali ini merupakan sosok yang sangat inspiratif yang memiliki banyak sekali em, rekam jejak yang luar biasa nih, baik di dunia pendidikan ataupun juga dunia profesional. Beliau merupakan URD Mitra YKK tahun 2017 yang berhasil melanjutkan studinya di Master of Laws di Columbia University. Nah, saat ini beliau juga sedang aktif ya teman-teman sebagai seorang dosen di salah satu top university yaitu Universitas Gajah Mada. Nah, selain berkontribusi di dunia pendidikan, beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman di dunia profesional, khususnya di bidang hukum. Nah,
Seperti yang sudah tadi aku jelasin juga ya, melalui berbagai pengalaman yang sudah Kak Ican lalui ini gitu ya, mulai dari perjalanan di dunia pendidikan sampai akhir membangun karir dunia profesional, tentunya bakal banyak banget cerita, pembelajaran dan insight yang menarik yang bisa kita ambil bersama-sama nih pada sharing sesi kali ini gitu ya. Nah, pasti mungkin juga sahabat kakak juga udah nggak sabar banget kan ya dengerin materi dari Kak Ican nih. Kira-kira bakal bahas apa ya secara detailnya? Kalau gitu, yuk tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita malam hari ini dengan tepuk tangan yang meriah. Untuk itu, kepada Kaisan, dipersilakan. Terima kasih Mbak Khaliza atau Kak ya mungkin lebih pas. Eh, ini saya mau apa namanya share screen-nya bagaimana ya? Dibantu dari sana atau saya bisa sendiri? Bisa dibantu, bisa Kaisan Oh, sendiri. Kaisan kalau enggak baiknya sendiri boleh. sendiri Hmm. boleh ya? Oke. Oke, ini desktop. Mungkin gini. Nah, ini kelihatan di screen-nya. Sudah terlihat, Kak? Oke. Oke, saya mulai ya. Selamat malam teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat, baik, dan bisa mengikuti acara malam hari ini dengan menyenangkan gitu ya. Kita santai aja, nanti mudah-mudahan banyak di diskusinya. Ini saya mungkin memberikan pemantik saja gitu. Tapi sebelum saya mulai, mungkin saya pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman YKK nih ya, untuk Alumni Talks, karena saya udah lama nggak touch base gitu dengan yayasan, dan begitu saya dihubungi kembali itu sebuah privilege buat saya. Terima kasih untuk stay connected gitu. Mudah-mudahan saya bisa terus kontribusi gitu, karena saya juga salah satu penerima beasiswa gitu ya. Jadi dari dulu saya juga ngobrol misalkan dengan Bu Ira, dengan Bu Neti, ingin sekali cuman forumnya belum ada dan akhirnya setelah sekian tahun dapat undangan juga. Jadi mudah-mudahan malam ini kita bisa saling sharing gitu. Nah, malam ini eh, sebagaimana tadi tema sudah disampaikan ya sama Kak Khaliza, eh, saya sebagian besar nanti itu akan sharing pengalaman ya, dan tentu itu dari perspektif atau kacamata yang bisa dibilang cukup terbatas karena saya kalaupun dibilang industri gitu kan, ya saya di industri tertentu gitu, atau di ruang kelas sebagai dosen, ya saya dosen di keilmuan yang saya tekuni gitu. Dan sehingga saya perlu menyampaikan beberapa disclaimer gitu ya. Pertama, perspektif nanti yang saya sharing dengan teman-teman itu tentu berdasarkan pengalaman sendiri. Bukan berarti yang paling benar atau yang benar gitu ya. Saya juga nggak bisa memastikan apakah instansi yang berbeda akan menawarkan hal yang sama atau tidak. Tentu setiap industri dan keilmuan itu memiliki tantangan dan jalurnya sendiri yang lebih tepat dalam pengembangan skill maupun karir. Saya nggak bisa berbicara bagaimana kalau jadi dosen, nggak usah di universitas lain misalkan, atau di fakultas lain yang di UGM pun pastinya memiliki tantangan yang berbeda. Tapi nanti saya coba akan share dari perspektif yang lebih luas atau gambaran umum sehingga masih akan tetap relevan. Tuh. Nah, kemudian ini kan saya mencoba membandingkan gitu ya antara pengalaman saya sebelumnya bekerja di industri 10 tahun dan saya ini sudah mulai menginjakkan 4-5 tahun sebagai akademisi. Nanti saya akan share plus minus gitu untuk teman-teman bisa pertimbangkan dalam memikirkan karir. Hanya saja mungkin yang perlu digarisbawahi adalah nanti yang akan saya share ke teman-teman semua itu bukan berarti pekerjaan yang satu itu lebih baik atau lebih mulia dari aspek nobility. Menurut saya semua tuh sama saja gitu pekerjaan itu. Nah, jadi nanti pemilihan atau pertimbangan teman-teman itu harus didasari dari minat dan bakat teman-teman. Jangan punya anggapan bahwa, oh saya ini pindah ke dosen karena menjadi dosen itu pendidik lebih mulia. Enggak. Menurut saya bekerja di industri itu mau di perusahaan, mau sebagai profesi seperti saya dulu di law firm, semua punya peran kontribusinya masing-masing dan sama-sama mulia gitu. Nah, ini nanti itu perspektif yang akan saya bagikan itu lebih kepada agar
eh, teman-teman bisa menimbang dengan matang dan pada saat melakukan self reflection itu atau refleksi bisa betul-betul menimbang bahwa itu memang pilihannya berdasarkan minat dan bakat teman-teman gitu ya. Nah, sebelum saya mulai lebih lanjut, mungkin saya ingin menambahkan sedikit info tentang saya tadi. Terima kasih sudah diperkenalkan dengan baik gitu oleh Mbak atau Kak Khaliza. Nah, ini saya tadi udah disebutkan, saya biasa dipanggil Ican. Saya lahir besar menempuh pendidikan dan bekerja saat ini di Jogja ya. Jadi saya ini Jogja base gitu. Kalau teman-teman kan mungkin taunya Pasming base. Meskipun dulu waktu saya 10 tahun bekerja di Jakarta tuh memang tinggal di Pasming gitu ya, di Pasar Minggu itu, di Pasming Base Jakarta. Dan kebetulan kalau teman-teman tahu Pasming Base, itu teman saya juga satu kantor dulu gitu ya. Jadi saya ini terinspirasi pakai Jogja Base nih dari kawan saya juga si Pasming Base itu ya, si Deka. eh Ya, saya dulu 10 tahun di Jakarta gitu, kemudian saya kembali lagi ke Jogja. Nanti saya akan cerita dan sharing kenapa saya kembali di dunia pendidikan. Pendidikan tadi sudah disebutkan, saya mungkin nggak perlu ulangi ya. Saya adalah lulusan Fakultas Hukum gitu, dan mempunyai gelar master dari Columbia, di mana itu saya mendapatkan beasiswa dari YKK. Nah, kenapa saya bisa mempunyai peluang studi, mempunyai peluang pekerjaan? Nah, ini kalau teman-teman lihat riwayat karir saya, di tahun 2011 sampai 2012, itu saya sebetulnya masih kuliah S1 ya. Saya lulus itu tahun 2013 sebelum saya bekerja secara uh, bukan permanen ya, karena saya udah keluar. Mungkin secara jangka panjang itu di 2013 di Baker atau Hadi Putranto Hadinoto and Partners. Nah, pada saat kuliah saya mahasiswa yang cukup aktif mengikuti kompetisi magang, nah sehingga saya punya eh, pre-knowledge atau wawasan yang lebih sebelum saya memutuskan. Nah itu nanti yang salah satu yang akan saya sharing ke teman-teman, di mana saya juga ternyata saya merasa bahwa dengan segala pengalaman saya ikut lomba, ikut magang, mengasisteni dosen gitu ya. Ternyata ada hal yang belum saya pertimbangkan yang nanti teman-teman juga bisa atau kita bahas bersama di akhir. Salah satunya event-event seperti ini. Ternyata saya dulu terlalu fokus dengan hal-hal yang berbau akademik maupun soft skill gitu ya. Tapi ternyata sharing session seperti ini tuh setelah waktu saya membuat materi, oh ternyata dulu mungkin kalau saya boleh mengulangi gitu, saya harusnya mencari pengayaan lebih lanjut lagi di hal-hal yang mungkin sifatnya yang less formal gitu ya. Nah, nanti kita akan cerita ke sana. Nah, setelahnya saya tadi sudah diceritakan bahwa saya bekerja 10 tahun di industri ya, industri hukum tentu. Kemudian saya sekarang menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum UGM. Nah, nanti teman-teman kalau mau kontak saya ada pertanyaan follow up, saya akan dengan senang hati membantu teman-teman sepanjang saya bisa membantu gitu ya. Boleh melalui email maupun nomor HP. Nanti silahkan di-share nih. Sepemahaman saya ini nanti slide-nya juga akan di-share kan. Jadi silahkan saya bagikan kontak personal saya ke teman-teman. Eh, Nah, tadi teman-teman udah melihat gitu ya, riwayat secara singkat, khususnya pada saat saya kuliah itu memang terjadi kebingungan yang sepertinya dirasakan oleh semua mahasiswa tingkat akhir. Bahkan saya sekarang sebagai dosen tuh sering sekali ya didatangi mahasiswa, mereka ingin berkonsultasi, Mas saya ini udah mau lulus, what to do next gitu kan, mau apa nih, bagusnya kerja dulu atau sekolah lagi dulu, dan eh bagaimana gitu kan. Ini common graduate confusion gitu ya untuk mahasiswa tingkat akhir. Wajar kalau teman-teman anxious. Tentu dari sekian banyak mahasiswa mungkin ada 5 sampai 10% yang udah mantep gitu ya, mungkin dari SMA atau mungkin dari SMP udah pengen jadi profesi tertentu, tapi itu bukan gejala umum. Yang saya sendiri alami dan banyak teman-teman mahasiswa saya alami adalah habis ini ngapain gitu kan? Setelah saya selesai skripsi ini saya mau ngapain? Nah, nanti kita akan bahas bagaimana mengantisipasi kebingungan ini. Nah, tapi saya mungkin mau cerita pengalaman saya gitu ya.
Waktu itu memang tadi saya udah ceritakan karena saya itu kenapa waktu itu saya memutuskan misalnya menjadi lawyer atau bekerja langsung ke industri, profesi atau bukan PNS gitu. Kalau kebanyakan lulusan UGM itu kan rata-rata PNS atau BUMN begitu ya. Tapi eh, saya memutuskan jalur yang sedikit berbeda gitu. Pada saat itu teman-teman saya banyak yang jadi jaksa, hakim, kerja di BUMN, baik yang bank, non perbankan, macem-macem lah. Nah, tapi eh, saya kenapa akhirnya memutuskan untuk menjadi lawyer tentu bukan ini ya, teman-teman kan tahu nih gambar sebelah kiri nih Hotman Paris gitu ya. Bukan saya pingin eh, punya Ferrari gitu kan, atau pingin jadi kayak Hotman Paris gitu kan, pakai berlian di mana-mana. Tentu tidak gitu, karena eh, pada saat itu yang terjadi adalah karena sebetulnya nomor satu saya waktu itu memang sedikit tertarik juga di bidang ekonomi ya. Jadi saya banyak membaca buku ekonomi, kemudian saya mengambil konsentrasi di hukum bisnis. Jadi kalau di Fakultas Hukum itu ada penjurusan. Kalau di UGM sendiri ada 11, ada pidana, perdata, ada pajak, lingkungan, dan lain sebagainya. Saya memilih hukum bisnis gitu. Karena menurut saya cukup menarik dan tidak banyak pada saat itu ya di UGM khususnya yang mendalami konsentrasi tersebut. Kemudian exposure perlombaan gitu ya, ikut magang, terus ada di komunitas, lingkungan belajar saya ini memperkenalkan saya profesi baru gitu. Yaitu konsultan hukum. Jadi ada nih pengacara yang ternyata nggak harus ke pengadilan nih. Kita mikirinnya dari aspek bisnis, struktur transaksi, compliance atau kepatuhan dan lain sebagainya nih, nggak berurusan dengan pengadilan. Menurut saya menarik karena berurusan dengan pengadilan itu resikonya sangat tinggi gitu ya. Resiko dari berbagai hal, tentu setiap pekerjaan ada resiko, tapi saya tidak eh, tidak belum pada saat itu belum punya nyali, mungkin itu belum punya nyali. Wah, kalau litigasi nanti akan menjadi salah satu faktor. Mungkin saya akan merusak sistem atau saya dirusak sistem atau mungkin banyak hal-hal yang bisa terjadi di dunia litigasi yang mungkin teman-teman kalau ngikutin berita hukum belakangan ini ya nggak berhenti-berhenti itu ya. Oh, dari ijazah palsu lah, dari apa tuh emas 74 kilogram, korupsi BGN, itu kan semua di lingkup peradilan ya, Nadiem Makarim dan lain begitu kompleksnya sehingga saya waktu itu belum punya nyali. Bahkan mungkin kalau sampai sekarang ditanya saya belum punya nyali. Nah, tapi kenapa waktu itu milih lawyering ya? Karena tadi mungkin pengalaman-pengalaman yang saya dapat, untungnya dulu saya aktif gitu. Jadi sebagai salah satu eh, masukan buat teman-teman be proaktif in various activities, akademik, non-akademik, salah satunya ikut forum seperti YKK malam ini gitu ya. Jadi bisa mendapatkan pre-knowledge yang cukup untuk melakukan persiapan ke depannya mau apa gitu. Mungkin nggak sempurna nanti keputusannya, tapi setidaknya sudah well informed mau apa. Nah, kemudian kenapa di Baker gitu ya, atau di HHP? Nah, ini lagi-lagi saya mau bilang the power of connection gitu ya. Waktu itu sih saya nggak kepikiran gitu. Jadi kalau teman-teman lihat slide sebelah kanan ini ada yang namanya, ini kan inilah mentor dari Hotman Paris. Ini adalah pendiri dari Baker McKenzie Indonesia, yaitu Ibu Hadi Putranto atau Ibu Sri Indrastuti Hadi Putranto. Nah, dulu Hotman Paris konon itu emang muridnya dia gitu, salah satunya gitu. Pada saat itu em, saya takut gitu ya, kebanyakan mahasiswa apalagi dari daerah ya, meskipun UGM tapi kan kita ini dari daerah, kita jauh dari akses ibu kota gitu. Nah, saya bahkan nggak pernah apply secara niat gitu ya, kayak saya mikir wah mana bisa gitu, saya bekerja di Baker gitu, itu 80% lawyernya dari 100 lawyer itu adalah mahasiswa UI gitu, saya minder gitu kan, saya ini UGM, saya cek di sana alumni dari UGM hanya satu dari 100 lawyer, mana mungkin, jadi saya mengurungkan dan saya tidak mau buang waktu. Nah, tapi ini mungkin lagi-lagi be active during your study. Karena saya itu masuk Baker dalam tanda kutip karena terpaksa. Jadi pada saat itu saya punya senior yaitu eh, counterpart lomba sekaligus pelatih saya gitu ya, sudah bekerja di salah satu law firm di Jakarta.
saya sebetulnya mau masuk ke sana, ya kan? Saya apply ke sana, saya udah HHP itu udah mungkin udah unreachable buat saya. Saya ke sana, saya bilang, Kak, ini saya mau apply dong, kayak kakak gitu kan. Saya mau jadi lawyer. Beliau itu bedanya 3 tahun di atas saya, jadi udah lumayan lama lah. Dia kerja di situ udah 3 tahunan. Sehingga saya harapannya punya koneksi ke sana, jadi dites, mudah-mudahan keterima. Nah, tapi begitu saya masukkan aplikasi saya, ya, yang terjadi adalah, oh saya punya kakak nih Chan di HHP. Kamu harus ke sana gitu. Kamu nggak lah, ngapain kamu di sini, pokoknya kamu ke sana. Akhirnya saya langsung diteleponin kakaknya dia yang kebetulan adalah talent management ya, senior associate di Baker. Saya langsung diminta ketemu besoknya. Nah, akhirnya mau nggak mau saya, karena udah dibilang gitu, saya submit gitu ya, akhirnya dites, akhirnya keterima. Nah, jadi lagi-lagi, untuk menentukan nanti teman-teman ke depan seperti apa tuh, memang apa yang teman-teman lakukan di belakang itu ternyata nanti, kalau kata Steve Jobs tuh kan connecting the dots gitu ya. Oh, karena dulu saya aktif, saya jadi ketemu si orang ini jadi merujuk saya ke kantor ini. Pun nanti sekolah tuh juga seperti itu gitu ya. Nanti soal urusan dosen tuh juga seperti itu. Ternyata saya bisa jadi dosen dimudahkan gitu ya secara rekomendasi. Ya karena dulu kalau tadi teman-teman lihat itu di riwayat saya, karena saya pernah mengasisteni salah satu profesor di UGM gitu. Jadi saya waktu mau ke UGM mereka sangat welcome. Selain memang saya alumni. Tapi kan nggak semua alumni mungkin dapat privilege itu. Nah, itu mungkin satu message saya yang mungkin bisa jadi teman-teman bahan pertimbangan kalau belum lulus nih, harus cepet-cepet. Kalau sudah lulus ya berarti mungkin harus building the contacts gitu ya, buat eh, memper satu, tentu untuk teman-teman bisa dapat informasi yang lebih. Dua, tentu untuk mendapatkan akses-akses yang tidak bisa didapatkan kalau teman-teman ini hanya diem-diem aja gitu, atau sangat pasif di lingkungan di mana teman-teman itu tinggal atau belajar. Nah, em, nanti kita akan bahas lagi. Jadi kalau dari runutan eh, pengalaman saya, setelah lulus, akhirnya saya itu memutuskan untuk bekerja gitu, karena saya harus mengakui saya bukan long term planner. Nah, nanti saya akan di slide 6 nih saya akan mengklasifikasi gitu ya beberapa dari pemantauan saya, dari mini riset saya ini termasuk tipe yang eksploratif gitu. Saya nggak punya rencana jangka panjang, pokoknya saya next nih, pokoknya setelah lulus saya harus kerja. Dan yang saya kebayang adalah karena pengalaman-pengalaman saya terekspos dengan para konsultan hukum korporasi itu atau corporate lawyer, saya memutuskan untuk ke sana. Nah, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang saya lakukan juga adalah akhirnya karena saya itu nggak pernah ikut forum-forum seperti ini, saya itu terbawa arus tuh selalu. Oh, karena kata orang gitu kan, kata orang saya kalau udah lulus ya kerja dulu, nggak usah soft skill gitu kan. Masa nggak punya kerja? Akhirnya saya memilih lawyering. Oke lah, lawyering dulu. Setelah itu, setelah saya lawyering, teman-teman saya di kantor itu track yang biasa terjadi adalah mereka istirahat dulu nih setelah capek 2-3 tahun sampai 5 tahun kerja. Mereka S2 untuk istirahat, bukan untuk sekolah sebetulnya. Mereka pengen istirahat dari lawyering. Habis itu mereka akan kembali lagi. Nah, ini yang menurut saya, atau kelemahan yang saya miliki eh, sebelum saya menyadarinya secara terlambat gitu ya. Ternyata saya cuman akhirnya ikut-ikutan orang saja, meskipun kalau teman-teman baca mungkin nggak terlalu buruk. Tapi nanti saya akan cerita, ternyata yang begini nih harus dihindari, karena saya merasa pada akhirnya karena saya hanya mengikuti conventional track, saya membuang waktu saya. Contoh paling sederhana atau yang mungkin teman-teman bisa lihat, secara karir gitu, kalau lihat karir lawyering saya mungkin cukup on track gitu ya. Tapi kalau dilihat secara karir dosen saya ini udah tua gitu ya. Di kampus ibaratnya udah nggak muda lagi, tetapi saya bahkan belum memiliki jabatan fungsional. Karena apa? Karena saya membuang waktu saya untuk bekerja di profesi lain. Tapi yaitu kelemahan yang harusnya bisa saya antisipasi sebelumnya kalau saya mempunyai informasi yang lebih banyak dari yang sebelumnya saya miliki. Nah, ini sehingga nanti saya akan share. Tapi apakah itu 100% buruk? Ya tentu tidak. Nah, nanti saya ingin sharing apa sih sebetulnya yang teman-teman bisa navigasikan gitu ya.
Nah, saya ikutin konvensional track karena banyak yang S2, bahkan itu karena obrolan tengah malam gitu ya dengan teman saya satu ruangan, dia lagi ngisi aplikasi S2, saya jadi kebawa gitu. Jadi bukan karena saya mau, karena wah kok pada S2 nih, ikutan deh gitu. Akhirnya hanya ngikuti the trends gitu. Dan ini harus dihindari karena itu sangat tidak terencana dan ternyata ada dampak buruknya juga meskipun tidak semuanya buruk. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa pada akhirnya gitu saya memutuskan setelah 10 tahun berkarir menjadi lawyer, saya memutuskan untuk ke dunia pendidikan. Nah, ini yang mungkin penting untuk teman-teman udah harus address dari sebelum teman-teman mulai bekerja. Sehingga teman-teman harus find your driver itu dari awal. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya, ke adik-adik saya, jangan seperti saya gitu. Jangan ngikutin flow orang. Kalau bisa diantisipasi dari awal gitu. eh Follow atau find your own driver. Apa sih yang kira-kira teman-teman minati, yang teman-teman berbakat, dan kalau bisa di set jangka panjang, harus di set jangka panjang. Kalau emang nggak bisa dan masih kebingungan, ya nggak apa-apa, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi saya mau cerita sedikit buat saya sendiri, apa sih driver saya, kenapa saya akhirnya memutuskan menjadi dosen. Tentu banyak alasan ya, tentu banyak alasan. Kalau ditanya apakah saya nggak suka lawyering, oh saya suka banget gitu. Saya suka mengerjakannya, apalagi saya udah senior gitu ya di sana, udah jadi konsultan tuh udah lumayan tinggi. Saya punya junior, saya lebih bisa menata waktu saya sendiri. Saya udah merasa dalam tanda kutip jago gitu ya, karena kan kerjaannya monotonous gitu. Karir on track, hitungannya lumayan cepet, gajinya gede gitu kan. THP saya bisa bilang setahun tuh saya dapat 3 digit gitu ya, dan saya masuk ke jajaran elite lawyers gitu. Saya international lawyers gitu di Baker and McKenzie, salah satu network global network terbesar apalagi saat itu. Paling kalau ngomongin gaji waktu itu gajinya masih dolar gitu ya. Seneng banget tentu gitu. eh tapi ternyata along the way saya itu banyak mendapat exposure waktu saya di HHP. Saya mendapatkan kesempatan mengajar di UI. Saya banyak mendapatkan kesempatan untuk mengisi training di berbagai perusahaan. eh dari situ pun em, saya merasa, oh ternyata ngajar asik juga. Tapi kan itu not enough driver untuk saya itu memutuskan putar balik gitu ya. Saya udah 10 tahun, sebentar lagi saya ibaratnya jadi partner. Partner tuh kalau di perusahaan tuh kayak udah owner of the company aja gitu. Tapi apa gitu kan yang akhirnya membuat saya pribadi dengan tentu banyak faktor, tapi kalau saya pribadi driver saya pada akhirnya adalah permintaan orang tua gitu. Jadi banyak sekali nasihat-nasihat dari orang tua saya itu, intinya sih orang tua saya pingin saya kembali ke Jogja karena untuk menemani mereka. Karena kan saya tadi udah bilang ya di awal saya itu Jogja base. Saya besar tumbuh keluarga di Jogja gitu. Em, Sehingga ada keinginan orang tua agar anak-anaknya itu di Jogja aja yang deket gitu. Terus diiming-iming, oh kalau dosen tuh enak bisa ke sana kemari gitu. Tapi gongnya adalah waktu diceramahi ya dalam tanda kutip, nggak usah dipusing ya karena kan waktu itu saya selalu bilang wah masa saya harus meninggalkan karir saya, gaji saya yang sekian, yang mungkin udah 3 digit, yang kerjaannya saya sudah cukup matang gitu, tinggal bener-bener go with the flow aja saya udah bisa di puncak karir gitu ya. Tapi ada satu bit tuh yang mungkin bener-bener membuat saya terduduk gitu. Selain selain tentu orang tua selalu kayak ngirimin, oh ini ada bukaan dosen nih. Kalau nggak bisa di Jogja, di Solo aja. Kalau nggak di Semarang aja. Pingin banget tuh intinya anaknya agar deket dan kalau bisa jadi dosen gitu kan. Akhirnya orang tua saya bilang, kamu nggak usah pusing soal uang. Kalau kamu menurut orang tua gitu ya, berkah itu nggak ada matematikanya gitu. Mungkin kamu kehilangan uang yang kamu bilang 3 digit, karir yang banyak, tapi nanti gantinya buktikan aja pasti jauh lebih besar dari itu. Nah, saya termenung gitu dan saya flashback ke belakang. Oh, selama ini kalau saya nurut orang tua nih, hasilnya tuh akan
selalu cenderung positif dan diganti berkali lipat gitu. Jadi itu yang memberanikan saya. Tentu nanti teman-teman harus punya apa driver teman-teman sendiri gitu ya. Tentu kalau saya mungkin saya juga memberanikan diri bukan hanya karena omongan itu dan bukan hanya karena orang tua maksa setiap tahun. Oh ini bukan tiap tahun. Tapi yang paling penting kan eh, buat saya itu apa ya? Atau mungkin buat teman-teman itu ap- apa yang benar-benar akhirnya teman-teman itu kayaknya saya harus drop gitu. Kalau buat saya tentu selain itu kan ada, saya merasa saya ada safety net gitu kan. Di Jogja udah ada rumah, kalaupun mengulang karir, kalaupun ada apa-apa ya ini ada orang tua gitu. Ya, tipikal pemikiran-pemikiran pragmatis ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi tentu itu juga harus dipertimbangkan. Jangan, wah karena orang tua terus nurut ya. Mungkin kalau orang tua saya bukan orang yang berkecukupan, ya mungkin saya nggak berani gitu ninggalin itu semua. Cuman kan saya punya faktor lain yang harus saya pertimbangkan gitu sebagai driving force. Nah, ini teman-teman silahkan gitu nanti apapun. Tapi nomor satu tentu harus ada panggilan kayak tadi saya. Oh, saya ini ada panggilan. Ternyata selama saya lawyering mengajar itu asik juga gitu. Terus, oh orang tua saya itu sangat apa ya religius dalam arti penganut hukum kodrat gitu nggak semua itu hitungannya duniawi dan saya kan emang grew up dengan itu semua sehingga saya oh ya mungkin bener ya gitu dan effort mereka untuk mendorong saya kembali itu sangat besar sehingga itu yang mungkin meluluhkan saya tapi lagi-lagi saya akan kembalikan ke teman-teman find your own driver. Kuncinya ya tadi sebetulnya yang saya ingin sampaikan ke teman-teman adalah ini. Hindari nih hanya karena ikut-ikutan, hanya karena oh udah nyaman di titik tertentu. Pasti khususnya kalau teman-teman masih kuliah gitu. Nah, ini justru saatnya teman-teman ini melakukan refleksi sebanyak-banyaknya. Saya mau ngapain? Oke, apakah saya harus bekerja langsung, apakah studi lagi dan lain sebagainya. Nah, ini saya akan lanjut ke navigasi. Nah, ini navigasi yang teman-teman bisa pertimbangkan. Sebagai refleksi, sebelum teman-teman mau apa dulu, coba teman-teman sebetulnya petakan karakter teman-teman itu sebetulnya masuk ke yang mana nih di antara tiga ini. Kalau saya baginya tiga ya, satu yang ideal itu sudah memiliki pilihan karir untuk jangka panjang gitu. Jadi bahkan banyak nih teman-teman saya yang profesi di lawyer gitu ya di industri hukum itu sudah bercita-cita jadi lawyer sejak dia SD gitu ya. Sampai akhirnya dia kuliah harus masuk fakultas hukum dan akhirnya berkarir di lawyer gitu sebagai lawyer. Ya itu bagus gitu kan sehingga dia nggak kebingungan untuk menentukan arah. Pas kuliah dia tahu dia harus ngapain, apakah magang di law firm atau mencari koneksi apa namanya bos-bos di law firm, ikut lomba yang kaitannya dengan pengasahan soft skill sebagai lawyer dan lain sebagainya itu udah enak tuh. Nah tapi kan most of us itu adalah tipe yang eksploratif gitu, apalagi kalau kita nggak punya safety net, nggak punya backup, nggak punya knowledge gitu ya. Tentu kita eh, kebanyakan dari kita gitu punyanya rencana jangka pendek dan ingin mencoba banyak hal gitu. Itu adalah saya gitu salah satunya pada saat saya masih eh, studi. Tapi nggak apa-apa juga kalau teman-teman mau apa merupakan orang yang eksploratif nggak masalah. Nanti kita akan omongin bagaimana nih kalau teman-teman menjadi orang yang eksploratif. Dan yang ketiga adalah orang yang clueless. Ternyata banyak juga nih, mungkin banyak juga dari teman-teman tuh yang clueless nih. Ya karena mungkin tipikalnya studinya juga salah gitu, salah jurusan, males, nggak punya bayangan habis ini dia mau ngapain, atau sudah terlalu nyaman dengan kegiatan yang ada yang sedang dia lakukan sehingga dia nggak punya bayangan soal masa depan. eh nah ini yang menurut saya ini agak bahaya kalau teman-teman nggak punya jangkar pengaman atau safety net yang baik sebagai latar belakang teman-teman gitu. Teman-teman boleh clueless gitu, tapi kalau teman-teman mungkin anaknya konglo gitu kan, mungkin nggak ngapa-ngapain ya nanti ngerjain bisnis orang tua, that's fine gitu. Itu pilihan hidup aja, bukan berarti salah gitu kan. Toh banyak teman-teman saya gitu yang dulu
clueless juga gitu, tapi pada akhirnya karena punya jangkar pengaman yang baik, safety net yang baik, ya nggak apa-apa. Akhirnya mungkin hari ini lebih sukses dari saya gitu. Nah, tapi kan teman-teman perlu mempertimbangkan gitu. Oh, kalau teman-teman nggak punya safety net yang oke, teman-teman harus mandiri gitu kan. Nah, teman-teman harus di dua area antara ideal atau eksploratif. Nah, sekarang kalau teman-teman eksploratif, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau teman-teman merasa teman-teman adalah mahasiswa atau orang yang eksploratif, masih bingung gitu kan. Ini FAQ-nya kan harus apa gitu yang kayak tadi kita bilang. Idealnya adalah teman-teman meningkatkan level ke teman-teman ke titik ideal, yaitu kalau bisa di-push sampai teman-teman mantep ke jangka panjang menjadi titik ideal, tentu baik. Tapi nggak semua orang bisa gitu. Nah, bagaimana cara teman-teman bisa mempush sejauh mungkin sampai teman-teman menemukan titik ideal itu? Nah, nomor satu tentu harus mendrive sampai ideal. Kalaupun nggak sampai ke sana nggak apa-apa. Caranya bagaimana? Caranya yaitu nomor satu, perkaya informasi. Ya, perkaya informasi itu baik yang kaitannya dengan akademik atau non akademik. Eh, tentu non akademik kaitannya teman-teman mungkin harus baca ya. Ini kan mungkin banyak yang nggak dari Fakultas Hukum, misalkan dari Fakultas Teknik. Apa sih peluang kerja yang ada gitu? Di layout, ditulis aja nggak apa-apa gitu. Terus pros and cons, jujur dengan diri teman-teman. Apa sih yang kira-kira cocok? Yang itulah teman-teman minati nomor satu ya. Yang kedua adalah teman-teman punya bakat di sana. Jangan sampai teman-teman cuman minat karena gaji tinggi dan lain sebagainya, tapi teman-teman sebetulnya nggak bagus gitu atau nggak punya bakat di sana, nanti malah merasa tersiksa gitu. Pun dapat, nanti nggak akan perform karena banyak sekali teman-teman saya pada akhirnya ikut jadi lawyer. Lawyer itu kan kerjaannya berat ya. Kerjanya 24 kali 7 udah kayak McD gitu ya. Akhirnya menyerah di tengah jalan. Baru 3 tahun akhirnya "Ah, nggak kuat, nah, baru 5 tahun udah nggak kuat." Nah, karena mereka minat dan ikut-ikutan aja tanpa mengetahui oh mereka ternyata bakatnya nggak di situ. Bakat tuh dalam arti bukan hanya kepintaran ya, tapi eh gritnya, endurance-nya itu juga harus dipertimbangkan. Itu harus jujur tuh teman-teman dalam merefleksikan diri. Yang kedua, selain memperkaya informasi dari aspek substantif dan non substantif. Kalau substantif kan tentu teman-teman harus banyak belajar gitu. Oh, udah tahu nih mau ke kayaknya industri ini setelah disortir ada dua pilihan yang paling tepat. Kemudian teman-teman harus belajar di situ kan. Nah, selain itu, nah yang paling penting kayak yang menyelamatkan di banyak hidup saya adalah soal connection, perbanyak pergaulan. Ini bukan dalam arti teman-teman akan dikasih pekerjaan atau dikasih akses eh, pendanaan, pembiayaan atau kesempatan kerja. Nggak necessarily itu, tapi yang bisa didapat dari pergaulan itu adalah sharing perspektif gitu ya. Sharing perspektif tadi teman-teman misalnya udah apa namanya shortlist nih soal pekerjaan. Misalkan saya nih, oh saya pingin kalau nggak jadi PNS, saya jadi jaksa misalnya, ya, atau saya mau jadi lawyer saja gitu. Kemudian kalau saya banyak bergaul, itu kan saya baru membayangkan ya, oh saya kayaknya cocok deh. Tapi saya nggak tahu the real deal gitu kan. Saya punya akhirnya kakak kelas yang jadi jaksa. Ya saya ajak ngobrol aja gitu. Mas saya pingin nih jadi jaksa. Kira-kira apa sih tantangan, hambatan? Kalau perlu apa sih yang biasanya menjadi soal nih kalau tes rekrutmennya seperti apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, dengan memperbanyak pergaulan, memperkaya informasi ya. Nah, nanti teman-teman akan know how and who to approach and what's next gitu. Apa yang perlu dilakukan teman-teman? Saya yakin kalau teman-teman udah melakukan refleksi diri dengan memperbanyak informasi gitu ya, dengan ya tadi being aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademik, memperluas pergaulan dan wawasan, tentunya yang kaitannya dengan karir ya, karir prospek, itu akan men-shortlist lebih jauh lagi dan akan mudah-mudahan nih teman-teman akan mencapai titik ideal. Misalkan kalau tadi saya kasih contoh, oh saya pinginnya jaksa jadi dan lawyering nih. Saya udah shortlist, oh saya nggak mau jadi dosen gitu kan. Ternyata setelah ngobrol sama jaksa, wah jaksa tuh begitu ya, ternyata berat, jenjang karir, gajinya kecil misalnya ya, ini saya kan nggak tahu. Akhirnya saya, oh kayaknya akan jadi lawyer nih gitu. Nah, sehingga saya mungkin udah mantap satu, oke saya akan menetapkan untuk mantep aja deh jadi lawyer. Atau
kalaupun nanti belum di titik ideal dan masih eksploratif, ya nggak apa-apa. Setidak-tidaknya nanti rencana jangka pendek teman-teman itu akan sangat terukur. Contoh dari saya sendiri, misalkan saya dulu mencoba memplanning atau mengantisipasi dengan lebih baik lagi, saya nggak akan nih buang-buang waktu 10 tahun untuk bekerja sebelum saya kembali ke dunia dosen. Gitu kan. Kalaupun saya masih mau explore, saya mau nyicip lawyering dulu, tapi saya nanti untuk kedepannya saya masih mau mencoba oportunitas untuk menjadi dosen atau menjadi jaksa. Ya mungkin saya di tahun ketiga atau setelah saya sekolah S2, saya nggak akan lanjut lagi menjadi lawyer gitu kan. Tapi karena saya cuman ikut-ikutan flow-nya orang-orang, teman-teman saya, oh habis sekolah ternyata balik lagi ya. Balik lagi saya ikut gitu kan. Saya nggak mengantisipasi bahwa, oh ternyata saya punya concern orang tua saya pingin saya di Jogja nih. Saya nggak mikirin itu. Jadi saya cuman ikut-ikutan tanpa mengantisipasi dan menavigasi itu dengan baik sehingga yang terjadi yang seperti saya bilang tadi, saya merasa saya membuang waktu 10 tahun saya ini untuk hal yang merugikan saya dari aspek jenjang karir gitu. Em, Jenjang karir ya itu sangat penting gitu. Apalagi kalau saya sekarang udah no turning back gitu ya. Saya udah muter, saya nggak mungkin balik lagi ya. Kalau bicara mungkin mungkin saja gitu. Tapi kalau saya muter lagi, saya akan mungkin eh, momentumnya juga sudah hilang gitu. Jadi saya udah merasa di sini no turning back point. Artinya kalau saya boleh sharing apa yang menjadi pembelajaran saya ke teman-teman adalah it's okay for you guys to be an explorer gitu ya, jadi yang kategori kedua, tapi tetap harus terencana dengan cara refleksi diri dan lain sebagainya yang tadi kita bahas. Planningnya harus jelas kalau bisa kalau teman-teman adalah person atau tipe orang yang memiliki rencana jangka pendek dan explorer gitu. Artinya rencana jangka pendek itu kalau bisa di stretch sepanjang mungkin yang teman-teman bisa masuki ke batas toleransi. Kalau bisa di-push ke ideal, teman-teman akan saya rasa mendapat manfaat yang maksimal. Contoh konkret yang saya bisa pikirkan gitu, yang sering teman-teman atau mahasiswa saya tanyakan. Ini Mas, saya mau lulus, mendingan saya jadi eh, kerja dulu atau saya studi lanjut gitu kan atau apa yang harus saya lakukan rata-rata sih pertanyaannya saya kerja dulu atau studi dulu kan gitu kan pertanyaan yang mereka bingungin atau saya studi lanjut artinya S2 karena kan sekarang banyak sekali peluang beasiswa gitu ya termasuk mungkin dari YKK juga menyediakan gitu yang very generous. Dengan adanya opportunity itu pertanyaannya tuh selalu kerja dulu mengasah soft skill atau studi dulu. Nah, ini kalau teman-teman sudah mantep misalnya nih ya, teman-teman setelah melakukan refleksi, shortlist, teman-teman mau jadi dosen gitu. Kalau ditanya ke saya selalu balikan, kamu emangnya mau jadi apa sih kalau mau kerja gitu. Kalau jawaban mereka adalah mau menjadi dosen, tentu saya akan langsung bilang nggak usah lawyering gitu. Langsung atau nggak usah kerja di PNS atau BUMN atau pokoknya nggak usah kerja studi. Karena apa? Karena nanti saya akan bahas juga misalkan syarat yang diperlukan untuk menjadi dosen dan untuk menunjang eh, profesi sebagai dosen itu salah satunya adalah gelar akademik gitu. Jadi kita bisa memegang jabatan fungsional kalau kita mempunyai akademik atau gelar akademik di titik tertentu. Bahkan sekarang syarat untuk menjadi dosen itu bahkan S3. Kalau udah tahu begitu dan bisa diefisienkan, bayangkan kalau misalkan dulu saya mantep dari awal udah pernah punya pengalaman jadi asisten dosen, kemudian saya memantapkan diri menjadi dosen sejak awal, mungkin hari ini saya udah profesor gitu, karena udah 10 tahun lebih kan gitu kan. Kalau dihitung-hitung jenjang dosen ke profesor itu tuh 10 sampai 15 tahun kalau fast track. Nah, sekarang saya karena membuang waktu karena tidak menavigasi dengan baik, tidak mengantisipasi dengan sekarang saya bukan apa-apa gitu di kampus. Ya, saya dosen gitu. Saya eh, cukup baik lah dalam arti profesi saya ini cukup baik gitu maksudnya.
Tapi kalau mau jujur-jujuran dari segi jabatan ya karena saya kemarin tidak meniti karir, akhirnya saya mengurangi dari nol gitu. Mungkin kalau saya jadi lawyer aja gitu, mungkin saya sekarang udah di puncak gitu. Tapi karena saya putar balik, saya jadi nol. Nah ini yang saya bisa sharing ke teman-teman. Atau kalau misalkan, oh saya pingin jadi lawyer. Kalau mau jadi lawyer dari awal atau mau kalau ke industri gitu, ya nggak usah studi sama sekali bahkan. Karena S2, S3 itu tuh tidak berpengaruh buat mereka gitu ya. Karena yang mereka inginkan adalah soft skill atau kemampuan yang terkait dalam memecahkan masalah di industri tersebut. Jadi mau gelarnya tinggi, kalau dia nggak punya skillnya, industri nggak mau. Sehingga yang mau industri dorong adalah ya skillnya. Sehingga banyak tuh kalau misalkan bos-bos saya di law firm dulu, nggak S2 nggak S3 tapi udah jadi bos ya karena mereka fokus gitu. Oh saya mau jadi lawyer, ya udah saya mau em, S S1 aja nggak usah nambah-nambahin SS-annya gitu kan. Atau kalaupun mau setelah mereka udah menjadi partner karena mereka mungkin udah jadi bos bingung mau ngapain lagi kan saya udah di puncak baru tuh mereka mengambil gelar akademik lebih lanjut. Nah ini jadi em, balik lagi ke sini, nggak apa-apa, it's not bad for you guys to be an explorer. Tapi yang saya bisa sarankan dan harus teman-teman lakukan adalah agar itu di-manage atau dikelola atau dinavigasikan lebih baik lagi. Stretch to the eh, apa ya istilahnya ke titik yang mungkin itu toleransi yang teman-teman bisa kompromi gitu. Jadi jangan jangan berpasrah pada atau berserah pada oh ya udah deh go with the flow gitu. Itu buruk sekali atau freestyle gitu ya udah lihat nanti kemana angin membawa ya ya boleh aja itu menurut saya nggak salah tapi kalau saya boleh sharing salah satu penyesalan saya dulu adalah saya tidak punya knowledge ini gitu. Kalau saya dulu tahu saya eksploratif, mungkin saya akan melakukan riset lebih lanjut tentang profesi-profesi yang akan saya tekuni. Mungkin saya akan ngobrol lebih lanjut dengan orang tua saya. Ini tuh harga mati nggak sih saya jadi dosen gitu kan? Saya harus pulang nggak sih pada akhirnya gitu kan? Tentu kan kembali ke saya, tapi saya dapat perspektif. Saya ngobrol dengan senior-senior saya, oh gimana sih kalau jadi lawyer, oh gimana sih kalau jadi dosen? Saya nggak melakukan itu gitu karena saya oh ya udah deh saya merasa saya sudah cukup banyak ikut lomba saya merasa udah cukup aktif tapi ternyata semua itu belum cukup dan saya mungkin yang saya belum punya knowledge-nya dulu adalah soal navigasi ini yang saya pingin share ke teman-teman mungkin saya yakin teman-teman udah banyak sekali ya ikut kegiatan aktif dan lain sebagainya nah tapi soal planning and navigation ini tolong dikelola dengan baik jangan sampai nanti kayak saya agak menyesal ya. Saya nggak menyesal 100% I have to say. Tapi ya lumayan gitu. Saya ngelihat teman-teman di umuran saya yang lawyer udah jadi bos gitu kan. Kalau yang ngelihat peer dosen udah ada di umuran saya nih yang doktor, udah yang profesor. Waduh, saya kok ketinggalan banget gitu kan. Ya nggak apa-apa, let's start. Dan ya poinnya adalah apapun yang nanti teman-teman eh, ambil keputusannya ya itu sudah dipersiapkan dengan baik dan itu yang ingin saya share sama teman-teman. Nah, sekarang di sisa waktu yang sedikit nih, nah, saya mau sharing soal menjadi dosen gitu ya. Siapa tahu nih teman-teman ada gitu. Mudah-mudahan dan saya berharap ada karena minat dosen itu tiap tahun menurun ya kalau dari tracer kita. Karena ya memang isunya itu selalu isu kesejahteraan. Banyak bahkan dosen yang sudah memulai karir menjadi dosen akhirnya menjadi karena merasa kurang sejahtera akhirnya menjadi keluar. Nah ini kan kalau teman-teman pernah dengar guyon-guyonnya gitu kan dosen itu singkatan dari kerjaannya satu dus atau satu kerdus gitu ya tapi dibayarnya cuma 1 sen gitu kan. Sedangkan secara kontradiktif kemarin misalkan profesor kami gitu kan rektor kami Profesor Ova bilang bahwa oh, gaji dosen UGM itu yang paling rendah kisarannya rata-rata 20 sampai 50 juta. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Saya nggak mau berkomentar soal itu gitu ya eh, di polemiknya dan saya nggak mau spill juga gaji saya berapa sih gitu karena kayaknya nggak appropriate. Tapi yang saya bisa bilang adalah eh, teman-teman harus pahami kalau teman-teman mau jadi kaya raya, banyak uang,
dosen mungkin bukan pilihan yang ideal. Apakah bisa? Bisa. Nanti saya akan share. Bisa teman-teman berpenghasilan tinggi atau bahkan sangat tinggi dengan menjadi dosen. Tapi pengorbanannya atau effortnya itu jauh lebih besar daripada profesi lain. Karena basis eh, penggajiannya atau basis insentifnya itu mulainya memang cukup rendah. Sehingga sekarang kalau teman-teman ngikuti berita gitu ya kan banyak protes misalkan soal MBG gitu sekarang sedang dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi ya bahwa realokasi dari dana pendidikan ke MBG itu memakan jatah banyak guru, honorer maupun dosen sehingga dosen-dosen yang kurang sejahtera gitu kan sekarang bahkan menjadi lebih tidak sejahtera karena banyak efisiensi dan lain sebagainya. Bahkan banyak yang dipulangkan atau dirumahkan gitu ya, dalam arti dipecat gitu oleh instansi karena memang tidak ada dananya gitu. Jadi pesannya adalah nomor satu, kalau teman-teman pingin menjadi dosen, jangan bayangkan teman-teman itu jangan berharap kaya dulu lah gitu. Bahwa cukup saya bisa bilang jadi dosen itu cukup. Kalau dibilang sejahtera atau tidak, saya rasa standar kesejahteraan orang itu beda-beda ya. Tapi buat saya pribadi sangat cukup. Dan nanti di akhir tuh saya akan bilang bahwa oh ternyata saya berkarir 10 tahun di industri itu membantu gitu. Membantu dalam arti eh, dari aspek skill atau kemampuan saya dalam mengelola pekerjaan saya di kampus maupun dari aspek menunjang dari segi insentif. Nanti saya akan cerita di belakang. Tapi mohon dipahami kalau teman-teman ingin jadi dosen, jangan ngarep kaya dulu karena itu bisa tapi sangat tidak mudah. Nah, sebelum saya sharing yang lebih detail, nah sekarang bagaimana gitu ya, Em, teman-teman kalau mau menjadi dosen. Tadi saya udah bilang ya, kalau teman-teman mau jadi dosen, apalagi udah mantep dari mahasiswa ya teman-teman bisa sebetulnya merintis sejak awal gitu, yaitu menjadi asisten dosen. Nanti teman-teman kalau di UGM sendiri itu ada dua jalur gitu ya. Satu eh, dari jalur fakultas karena setiap fakultas itu punya otonomi, jadi fakultas itu bisa mengangkat dosen pendamping gitu ya. Artinya misalkan saya sekarang nyantol di salah satu profesor saya, kalau saya dianggap baik dan saya menyatakan keinginan saya menjadi dosen, biasanya saya akan dibuatkan SK gitu ya untuk mendampingi departemen tersebut untuk menjadi dosen. Nanti kalau saya udah lama, saya akan diangkat secara tetap menjadi dosen gitu. Berdasarkan SK universitas atau SK rektor. Nah, itu ibaratnya shortcut lah, shortcut untuk tidak melalui rekrutmen terbuka. Tapi kalau teman-teman udah terlanjur waktu di kampus nggak deket sama dosennya, ya nggak apa-apa ikut rekrutmen terbuka. Kalau di UGM ada rekrutmen terbukanya setiap tahun itu sekali. Eh, itu dari universitas mana saja bisa daftar gitu ya, nggak harus dari UGM. Teman-teman saya sendiri banyak dari UNER, dari UII, dari Undip, kolega-kolega dosen di UGM. Saya bisa bilang kalau UGM cukup terbuka untuk itu dan memang meritokrasi gitu ya. Kalau bagus ya kita terima sebagai pengajar, kalau tidak ya belum tentu. Dan tapi ini sangat kompetitif ya rekrutmen terbuka ini. Selain berkutat di isu formalnya, tentu kalau teman-teman belum S3 meskipun bisa daftar gitu ya. Tapi pasti kalau dibandingkan dengan orang yang udah dapet S3, pasti akan lebih menjadi favorit yang sudah S3 gitu kan. Terus banyak faktor termasuk kalau teman-teman apa namanya eh bukan dari keluarga alumni. Nah, itu kadang-kadang bukan karena kemampuan ya, tapi pada saat kita mendaftar untuk menjadi dosen, itu kan kita perlu rekomendasi gitu ya dari profesor di mana kita akan mengajar atau dosen di mana kita nantinya akan mengajar. Nah, sulitnya yang bukan alumni itu kadang-kadang untuk mendapatkan rekomendasi tersebut karena biasanya masing-masing profesor itu atau guru besar sudah punya calonnya sendiri nih. Jadi kalau dia mau ngajuin yang lain, secara formal itu akan terbentur gitu. Ini belum ngomongin secara skill atau substansi yang memang bisa saja yang S2 ini lebih pintar daripada yang S3. Nah, tapi sebelum ke sana kan kita ngomongin aspek formal dulu. Nah, rekrutmen terbuka ini sangat berat. Rasionya aja kalau dari Fakultas Hukum sendiri yang terakhir saya lihat dari 50 pendaftar di tahun lalu atau 2 tahun lalu
sorry, dari 500 yang tershortlist secara formal itu 50, kemudian yang diterima hanya satu orang gitu. Jadi 1 banding 500 sih kasarannya begitu. Nah, sehingga kalau teman-teman ingin mengajar, apalagi di tempat sekarang teman-teman belajar, ya mungkin baiknya adalah merintis sejak mahasiswa. Mungkin ya paras-paras dikit gitu ya sama profesornya gitu kan. Sering ajak ngobrol, pura-pura minta diajari, ya nggak apa-apa. Yang penting nanti siapa tahu bisa diajak untuk di kegiatan akademik sehingga membuka jalan teman-teman untuk menjadi dosen. Itu dulu saya lakukan juga, sehingga pada saat saya mau masuk ke UGM itu saya tinggal telepon gitu, bukan telepon, saya sowan langsung pulang ke Jogja, saya ungkapkan keinginan saya, dan alhamdulillah mereka sangat welcome karena saya pernah membantu mereka pada saat saya mahasiswa. Tapi saya kalau bisa dibilang saya memang ikutnya yang rekrutmen terbuka karena saya nggak langsung jalur yang dari asisten dosen langsung menjadi dosen. Nah, ini hal-hal yang kalau nanti teman-teman beneran mau jadi dosen, kenapa tadi saya bilang banyak sekali kegiatan ya atau sulit sekali untuk teman-teman itu eh, mendapatkan insentif lebih kalau teman-teman itu tidak melakukan extra effort, karena menjadi dosen sendiri itu dengan struktur remunerasi atau struktur insentif yang ada, kegiatannya itu udah banyak sekali. Itu saya juga nggak pernah membayangkan, oh ternyata jadi dosen itu bahkan di titik tertentu bisa jauh lebih sibuk daripada menjadi lawyer. Karena dulu lawyer tuh kan saya pulang jam 3 pagi, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 3 pagi, berangkat jam 6 pagi. Gitu tuh saya masih merasa ya udah gitu karena kerjaannya itu-itu aja. Nah, tapi kalau dosen ini ternyata saking banyaknya kerjaan, jenis pekerjaan ya, ini tipe yang harus dikerjakan dari aspek pendidikan, kami harus mengajar dari S1, S2, mengajar training profesi misalnya dan lain sebagainya, kemudian melakukan penelitian. eh, Kita harus punya target tembus jurnal. Tembus jurnal itu sulit sekali loh teman-teman. Apalagi yang misalkan berdampak atau bereputasi internasional. Kemudian belum mengajar, belum melakukan penelitian, ternyata kita juga harus melakukan sosialisasi tuh biasanya suluh praja ke apa namanya instansi-instansi terkait, kemudian memberikan training dan lain sebagainya itu sebagai pengabdian masyarakat atau bahkan yang mungkin non akademis seperti menjadi DPL KKN, community service dan lain sebagainya. Nah, itu banyak sekali dan penunjang. Nah, ini penunjang nih yang mungkin eh apa ya? Sangat memberatkan karena ini kegiatannya adalah lebih kepada pengurusan-pengurusan kegiatan untuk menunjang operasional kampus seperti kepanitiaan dan lain sebagainya ya. Nanti ada acara Dies Natalis, oh pasti jadi panitia kan, dosen itu kan jumlahnya terbatas dan memang harus dilibatkan. Oh nanti ada kegiatan ini, summer course, short course, oh ada courtesy dan lain sebagainya gitu. Itu harus dilakukan. Di waktu yang sangat terbatas, kita harus mengerjakan semua ini dalam 1 semester. Dan apalagi kalau bicara soal departemen yang besar gitu seperti saya itu dalam 1 semester bisa mengajar 20 kelas yang berbeda gitu ya. Meskipun satu kelas mungkin hanya 4 sampai 6 pertemuan, tapi bayangkan 20 misalkan kita hitungnya yang paling rendah 4 kali pertemuan. 20 kali 4 gitu. Wah, itu udah waktu udah habis di situ masih harus mikirin target-target yang lain. Nah, ini dan kalau teman-teman tidak melakukan penelitian, misalnya, teman-teman nggak akan dapat insentif gitu. Kalau teman-teman hanya mengajar saja, ya uangnya hanya dari uang mengajar dan menguji. Oh ya, saya belum bicara bahkan menguji gitu ya, menguji, membimbing skripsi, membimbing tesis, menguji tesis, dan lain sebagainya. Dan itu struktur remunerasinya sangat minimal. Ya, itu gaji pokok dosen itu berapa gitu kan, dan tambahan-tambahannya itu setiap satu kelas paling cuman 100.000, satu uji 100.000 gitu. Sangat kecil. Nah, sehingga biasanya kita mengharapkan dari hibah-hibah penelitian. Ya, tapi kan penelitian untuk mendapatkan hibah harus extra effort gitu kan, harus berkualitas, harus bersaing dengan yang lain, dan lain sebagainya. Jadi itu bukan free money yang bisa kita dapat. Atau kalau kita mau mencari penelitian di luar hibah kampus ya bisa, tapi lagi-lagi harus extra effort. Uangnya saya bisa bilang atau insentifnya tidak kecil. Nah, sehingga tadi saya bilang kan, oh kalau jadi dosen ternyata bisa nih
mendapatkan penghasilan yang tinggi atau bahkan sangat tinggi tergantung kualitas penelitiannya, tapi harus pontang-panting, banting tulang, empot-empotan gitu kan. Sedangkan kalau misalkan dulu saya lawyer ya saya duduk aja nerima kerjaan dari klien yang nature-nya akan sama-sama saja. Mungkin saya perlu penyesuaian 3 tahun sampai 5 tahun, tapi selepas itu udah los aja gitu. Saya bisa mengerjakan itu dengan tanpa kesulitan. Tapi kalau menjadi dosen, macam-macam yang harus dikerjakan. Kalau kalau kita nggak mau aktif, nggak mau produktif, nggak mau kreatif, ya kita akan di situ-situ aja dan mungkin nanti kita akan nggak merasa cukup dari aspek insentifnya. Nah, terus di luar apa yang sudah kita lakukan, jadi dosen tuh repotnya apa? Kita harus melakukan pekerjaan administrasi agar kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang itu bisa kita aku sebagai kredit. Nah, jadi kalau kita pun udah empot-empotan nih satu semester melakukan pendidikan, tapi kita nggak melakukan input itu ke dalam sistem Kementerian Pendidikan Tinggi, ya kita akan dianggap tidak bekerja apa-apa gitu. Jadi udahlah kita ngerjain kerjaannya repot, kita juga harus mengadministrasikan itu dengan baik. Dan administrasi ini repotnya apa? Nggak bisa teman-teman asal ngakui, oh ya saya sudah ngajar dari sekian ke sekian gitu kan. Nggak bisa pengakuan pribadi. Nah itu harus ada surat resmi dari fakultas yang menyatakan saya mendapat penugasan atau saya mempunyai surat tugas bahwa saya telah mengajar kelas ini, saya telah melakukan penelitian ini, saya telah melakukan pengabdian masyarakat ini. Jadi bahkan sebelum input ke sistemnya, ya kita juga harus merequest gitu kan ke fakultas, menyampaikan ke mereka agar kita bisa dibuatkan dokumen administrasi dalam bentuk surat tugas agar bisa kita aku. Nah, ini juga yang banyak dikeluhkan oleh dosen-dosen karena itu memakan waktu yang sangat panjang. Sehingga itu perlu ekstra rajin ya. Kadang-kadang saya udah melakukan kegiatan ini, sudah dapat surat tugasnya, tapi saya biasanya baru melakukan pengelolaan administrasi di akhir semester, udah hilang tuh dokumen ya kan. Jadi nyari lagi lama lagi. Jadi rata-rata dosen-dosen itu mengerjakan pelaporan itu yang kita sebut sebagai BKD itu bisa berjam-jam, 3 jam sampai 5 jam hanya untuk ngurusin administrasi saja. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan juga kultur semi birokratis. Ya, tentu karena eh, ya ini sebetulnya di mana-mana ya, bahkan di industri kita kan ya karena nature kita ketimuran, cenderung ada sedikit lah flavor birokratisnya atau feodalnya sedikit banyak gitu. Mungkin kalau kita masuk ke pemerintahan sangat gitu ya, sangat birokratis. Tapi kalau udah ke industri dan mungkin yang saya suka juga sebagai dosen adalah nggak terlalu birokratis meskipun memang secara kultur kita harus mengikuti sistem yang sudah ada. Nah, struktur gaji dan insentif beragam ya, THP itu yang tadi saya bilang bisa beda nih. Kalau satu dosen yang udah enjoy aja dengan dia mengajar, nggak mau melakukan yang lain-lain, ya mungkin gajinya nggak maksimal. Tapi ada juga dosen yang aktif gitu kan, penelitian, publikasi dan lain sebagainya, mendapat hibah sana sini, mengerjakan proyek sana sini. Nah, itu bisa jauh lebih tinggi dibanding yang bawah gitu ya. Dan ini jenjang karir itu sangat panjang dengan syarat yang cukup berat. Kalau tadi saya bilang 10 tahun itu atau sampai 15 tahun bisa jadi profesor, it's tunggu dulu gitu. Itu nggak otomatis gitu ya. Itu harus bisa teman-teman akumulasikan atau teman-teman administrasikan satu sebagai kum ya. Dan itu kegiatan-kegiatan itu harus eh, meliputi empat atau minimal tiga lah. Kalau penunjang ini sebetulnya nggak wajib. Yang wajib itu adalah tridharma nih, pendidikan, penelitian, semuanya harus mengerjakan itu selama 10 tahun. Nah, dan yang susah adalah ada syarat khusus, yaitu misalkan kalau mau jadi profesor, oh ternyata selain memenuhi syarat umum kayak udah 10 tahun, mengajar sekian lama, ternyata juga harus menerbitkan jurnal internasional terindeks Scopus Q1 misalnya seperti itu. Nah, itu kan berat gitu. Sudahlah berat, persyaratan ini ganti-ganti nih dari kementerian gitu kan. Jadi ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, sampai hari ini aja saya misalkan masih ada kebingungan soal kenaikan jabatan yang saya harus lakukan agar saya itu bisa naik pangkat. Nah, teman-teman bisa sedikit lihat ilustrasinya ya di tangga ini nih. Nah, ini asisten ahli. Nah, ini kum tuh kalau teman-teman misalkan udah pendidikan, penelitian, nanti ada skornya tuh.
Oh, kalau meneliti dapat 15 nih, tumbus jurnal internasional dapat 20 gitu kan maksimal. Nanti ditambah mengajar, oh satu semester ternyata banyak, misalkan dapat 10 ya, itu teman-teman ngolek tuh kayak main game tuh, ngolek-ngolekin angka kredit atau academic credits. Nah, kita sebutnya adalah sebagai kalau di ini. Nah, untuk menjadi guru besar tuh 850 gitu. Dan itu harus udah doktor gitu dan harus punya jurnal internasional bereputasi tinggi dan berdampak. Nah, itu sangat berat, harus saya akui sangat berat. Nah, tapi nggak usah khawatir karena menjadi dosen itu ada yang bisa ditawarkan sebagai kemewahan menurut saya. Nomor satu tentu independensi akademik ya. Jadi mau saya junior dengan misalkan profesor saya punya independensi tersendiri ya untuk mempertahankan pendapat akademik saya gitu. Kalau saya punya dasar, ya bukan berarti karena dia profesor, dia ya tentu kita harus menghormati, tapi belum tentu atau dia tidak akan bisa menggugah pendapat saya selama saya punya dasar yang benar sebagai individu akademik yang berbeda. Oke. Nah, ini beda nih kalau di industri kan teman-teman ada bosnya gitu kan ya. Tentu saya ada dekan, ada wakil dekan, tapi itu kan di luar dari kaitannya kegiatan akademik saya. Saya mau mengelola materi ajar saya terserah saya gitu. Saya mau nggak setuju atau tidak meluluskan salah satu bimbingan profesor yang lain, ya saya boleh, saya punya independensi, saya punya kekuasaan gitu ya. Kemudian kemewahan apa yang lain? Aneka pekerjaan. Nah, kalau di industri itu cenderung monoton gitu kan. Biasanya teman-teman di divisi apa ya, teman-teman akan sekian tahun mengerjakan itu. Kecuali nanti teman-teman dirotasi, tapi harapannya teman-teman kan dirotasi mendapatkan exposure, tapi kan nggak bisa terus-terusan gitu kan. Rata-rata rotasi yang dilakukan di industri itu dimanapun ya yang saya tahu, ya tetap em, akan mengasah keahlian tertentu dari si individu tersebut sehingga nanti orang tersebut akan di puncak manajemennya itu yang terkait dengan keahlian dia. Makanya kan eh, penempaannya itu lebih ke soft skill. Kemudian kita bisa mengatur waktu kita sendiri gitu ya. Jadi selain aneka pekerjaan, tadi kalau industri monoton, kalau di dosen ini seru nih, banyak kesempatan-kesempatan yang tadi saya bilang gitu. Di satu sisi berat, tapi di sisi lain kita nggak bosen. Terus dapat mengatur waktu kita sendiri ya, time is priceless gitu. Yang saya dulu dan banyak teman-teman profesi itu keluhkan soal bekerja di profesi atau di industri itu waktu mereka habis untuk bekerja gitu ya. Nah kalau kita sebagai dosen kalau lagi males, saya nggak mau nulis, nggak apa-apa, nggak dapet hibah gitu kan. Saya dapat luxury to choose gitu. Saya lagi males, saya nggak mau duit lebih, ya udah saya nggak usah kerjakan gitu. Tapi kalau di profesi kan begitu ada top down kerjaan ya harus diselesaikan saat itu. Mau nggak tidur, mau nginep di kantor seminggu ya nginep seminggu gitu. Nah itu yang banyak teman-teman profesi itu kehilangan yaitu waktu dan itu saya rasakan sendiri dan saya sadari oh ternyata mewah sekali ya menjadi dosen dengan banyak waktu. Mungkin highlightnya adalah di soal kita bisa mengatur waktu kita sendiri. Tentu ada challenge sendiri ya. Kalau kita malas-malas terus ya kita nggak akan berkembang. Nah ini tetap bisa memiliki penghasilan tinggi seperti yang tadi saya bilang ya. Asal teman-teman bisa produktif dan kreatif. Kemudian yang penting lagi buat saya itu ternyata begitu saya kembali ke kampus itu membentuk mindset yang berbeda gitu ya. Kalau saya waktu kerja di Jakarta itu ya pikirnya saya settle punya duit kalau bisa banyak gitu ya. Ya udah hidup saya ya bekerja aja gitu. Tapi dengan ketemu yang lebih senior, profesor, ketemu mahasiswa, ketemu para aktivis di kampus, khususnya misalkan ketemu mahasiswa, ya saya merasa muda lagi gitu kan. Apalagi dipanggilnya kadang-kadang mereka keceplosan dan manggil Kak gitu kan, gue. Saya jadi merasa muda gitu kan. Atau dipanggil Mas, wah ini saya muda terus nih berarti. Bahkan yang kalau teman-teman pernah dengar Mas Uceng gitu ya, ya dipanggilnya Mas gitu meskipun dia jauh di atas saya. Oh berarti nanti saya bayangannya 10-15 tahun lagi akan dipanggil Mas dan saya akan muda terus. Sedangkan saya dulu di kantor kalau ketemu klien ya dipanggilnya Pak gitu kan. Padahal saya masih 20-an gitu. Jadi satu stay young, dua remain critical gitu. Bahwa nggak melulu itu dalam mempunyai profesi, kita itu soal mencari uang.
Nah, ini yang penting nih. Apakah kalau teman-teman punya mindset kayak Timothy Ronald gitu kan, duit, duit, duit salah? Enggak. Menurut saya enggak salah. Tapi itu pilihan hidup saja dan ini lingkungan ini tuh membentuk mindset. Kalau saya di Jakarta terus misalkan dengan berprofesi terus, ya mungkin mindset saya akan seperti Timothy Ronald. Nah, tapi yang saya bersyukur adalah dengan saya kembali ke lingkungan yang lebih down to earth, oh saya menyadari ternyata banyak jauh yang lebih penting daripada hanya sekedar bekerja atau mencari uang gitu atau mencari em, apa atau settling down gitu ya. Kalau kita punya banyak waktu, kalau kita being produktif, kita bisa manage waktu kita dengan baik, ternyata opportunity itu eh, banyak hal yang ternyata lebih valuable than money themselves gitu ya. Dan itu membentuk mindset. Lagi-lagi yang saya mau tekankan, boleh teman-teman mau punya, oh saya pokoknya mau jadi kaya raya, bagus, menurut saya bagus, mantep gitu ya. Tapi salah satu yang saya syukuri mindset saya tuh terjaga. Jadi ibaratnya saya jadi terbalance gitu ya, menyeimbangkan apa yang dulu waktu saya muda mungkin saya nggak pernah kepikiran, kemudian saya di Jakarta mungkin dari ritme pekerjaan dan orang-orang sekitar memang membentuknya adalah seperti itu ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi untungnya, nah ini mengingatkan saya lagi bahwa life is more than just a money gitu menurut saya. Again, sekali lagi saya mau highlight, boleh teman-teman kalau punya mindset mau jadi konglomerat, mau kaya raya, mau jadi Timothy Ronald, monggo aja. Yang penting teman-teman punya mindset yang matang, tidak terpengaruh, dan memang itu yang benar-benar teman-teman inginkan. Seperti saya sekarang, yang sekarang saya inginkan adalah seperti ini. Oh, saya bisa kumpul sama teman-teman aktivis, saya punya mindset yang baru nih. Oh, ternyata kalau berbagi dengan orang tuh membuat atau memberikan kebahagiaan tersendiri daripada saya mikirin pokoknya saya harus digaji sekian bulan ini atau bulan depan saya harus promosi dan lain sebagainya. Nah, jadi mindset tuh menurut saya yang sangat lagi-lagi another luxury that to be a dosen can offer gitu. Terus membangun jejaring dari berbagai kalangan on par ya, jadi satu gitu atau sejajar. Beda dulu kalau sama klien ya kita jadi seakan-akan di bawahnya kan gitu kan karena they pay us gitu. Kalau sekarang saya mau ngomong sama siapa aja profesi apapun bahkan mau direktur, mau pejabat, ya kita on par karena mereka menghargai saya sebagai akademisi gitu ya. Saya punya independensi akademik di titik tertentu. Nah, kemudian buat saya sendiri juga ternyata luxury-nya adalah self content gitu ya. Saya menulis, bisa menulis, saya punya publikasi, saya meneliti masalah konkret yang ada di masyarakat, bukan masalah individu atau privat korporasi tertentu misalnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya kalau teman-teman mau mendedikasikan ke korporasi tertentu, membuat suatu bisnis itu bagus, bagus, nggak apa-apa. Tapi lagi-lagi yang ini tadi yang saya bilang, find your own driver. Kalau teman-teman pingin jadi kaya, pingin jadi konglo, ya jangan jadi dosen kan gitu kan. Cari yang lain gitu. Itu kan personal reason yang mungkin saya bisa analogikan sama, misalkan cerita saya dengan orang tua saya tadi. Mungkin bukan soal keinginan saya pingin jadi kaya atau apa, tapi I have my own personal reasons. You have to have that to navigate yourself properly. Dan last but not least, oh saya udah overtime sedikit ya. Mohon izin nih Mbak Khaliza ya, tinggal eh, sedikit. Nah, ini sebetulnya saya udah singgung beberapa hal ya. Was it bad to start in the industry? Ada sedikit kekecewaan karena saya tidak menavigasi dengan baik, tapi ternyata tidak semua itu buruk ya. Nomor satu tentu saya punya skill lebih daripada mungkin pengajar yang hanya eh, atau pengajar yang memulai dari awal itu di kampus. Saya punya knowledge yang lebih teknikal misalnya, secara substansi saya punya soft skill yang lebih tinggi yang bisa saya share gitu. Misalkan, oh saya sekarang dipercaya untuk mengampu kelas negosiasi ya. Karena saya pernah bernegosiasi gitu. Saya sekarang disuruh mengampu kelas kontrak drafting gitu. Ya karena saya membuat kontrak waktu saya berprofesi. Nah, itu kerasa sekali gitu. Kita akan lebih dipercaya gitu ya. Nah, karena kita punya kemampuan lebih, nah ini juga membuka pintu-pintu insentif yang saya bilang tadi ya. Kesempatan mengajar, kesempatan memberikan training, kesempatan untuk melakukan proyek dengan stakeholders tertentu. Kita jadi lebih dipercaya gitu kan. Nah, jadi udah nih Ican aja deh, dia ngerti nih, dia ngerjain nih.
dia dulu eh, mengedampingi IPO. Ini ada permintaan kajian soal IPO atau undang-undang pasar modal, penanaman modal. Saya selalu dilibatkan gitu. Jadi enaknya di situ. Nah, I understand the real deal. Terus saya juga memiliki jejaring industri yang luas. Jadi saya tetap keep contact gitu dengan teman-teman klien maupun teman-teman profesi ya, bukan cuma lawyer, akuntan, eh penilai publik, notaris dan lain sebagainya. Saya tetap keep in touch. Suatu waktu saya entah saya minta kontribusi mereka untuk mengajar atau memberikan sponsorship atau sekedar berbagi ide, ya saya biasa kontak mereka. Nah, itu enaknya tuh kalau kita udah lama di industri. Nah, kita juga tetap karena udah punya jaringan ini, biasanya kita tetap minta dilibatkan untuk membantu mereka. Dan ini sering sekali. Cuman karena kerjaan di kampus ini sudah banyak sekali ya, kadang-kadang itu malah kita nggak bisa menghandle-nya. Sehingga kita biasanya malah nggak mau nyambi-nyambi gitu. Nah, kira-kira itu dan sebagai penutupnya adalah bagaimana gitu ya, what if kalau saya bisa turn back the time. Ini kalau teman-teman pernah nonton anime nih ya, kalau suka anime, ini Your Name is one of my favorite. Your Name ya, ya intinya soal turn back time. Tapi sebetulnya yang mau saya omongin nggak ada hubungannya sama anime ini, bukan cerita soal itu. Tapi kalau saya bisa mengulang gitu ya, apa sih yang akan saya lakukan gitu. Satu yang tadi sebagai apa yang telah saya bilang ya, saya sampaikan ya sebagai antisipasi, saya akan melakukan self reflection yang lebih jauh lagi. Saya akan stretch diri saya akan push kalau bisa saya ke ideal position. So that if I know, mungkin setelah saya jadi asisten dosen, saya akan langsung studi S2 gitu kan. Setelah saya S2, saya mungkin akan langsung apply dosen. Mungkin today saya udah atau mungkin kalau nggak hari ini mungkin 2-3 tahun lagi mungkin saya sudah profesor gitu ya. Dengan bertanya, bergaul, bertanya ke keluarga, bertanya ke senior, bertanya ke kolega gitu ya, melibatkan atau menceburkan diri ke berbagai exposure kegiatan. Jadi tahu kan kalau mau jadi ini, saya ikut lomba ini deh, lomba kontrak drafting. Oh, saya ikut lomba moot court competition. Oh, saya lomba lab apa gitu kalau kaitannya misalkan dengan eh, kedokteran gitu atau kimia atau teknik gitu ya. Monggo, nanti akan dengan memaparkan diri ke informasi yang lebih banyak, nah teman-teman akan punya decision yang akan lebih baik. Nah, pun misalkan tadi saya bilang gitu ya, saya tetap eksploratif, ya saya akan melakukannya dengan lebih strategis. Kalau udah saya push ke ideal nggak bisa, ya udah, oke jangka pendek berarti setelah saya tahu misalkan kalau dulu saya ngomong sama orang oh pokoknya nanti saya akan paksa terus kamu jadi dosen atau paling nggak pulang ke Jogja ya udah saya nggak usah lama-lama jadi lawyering karena saya cuma pengen nyobain oh 2 tahun 3 tahun cukup mungkin setelah itu saya studi mungkin setelah studi saya bisa langsung kembali mengajar. Nah saya akan ngekat waktunya gitu secara jenjang karir saya akan lebih baik daripada hari ini gitu. Ya intinya sih buat saya dan saya ini pingin sharing banget ke teman-teman adalah jangan membuang waktu seperti saya. Nah, caranya adalah melakukan perhitungan, navigasi atas jenjang karir yang akan teman-teman geluti di kemudian hari. Kalau bisa, tetapkanlah ideal position teman-teman as of today. Ya kayak saya bilang tadi, kalau saya mau memang mau jadi lawyer ya mungkin saya nggak usah studi, saya kerja aja di sana sampai jadi atau saya mau di perusahaan, terus saya kerja aja di sana gitu kan. Fokus syaratnya apa kalau mau jadi direktur ya saya ikut apa manajemen training program dan lain-lain sebagainya gitu. Be focus, be calculative, and anticipative. Itu sebagai penutup mungkin cukup dari saya. Mohon maaf lebih ya, lebih sekitar 10 menit. Saya kembalikan ke Mbak atau Kak Khaliza sebagai moderator. Terima kasih. Oke, wah terima kasih banyak untuk Kaichan. Boleh dong teman-teman berikan tepuk tangannya dan reactionnya untuk Kaichan. Gimana nih? Seru banget ya teman-teman. Bahwasannya materi yang tadi disampaikan Kaichan tuh sangat daging banget. Aku sebagai MC juga kayak, wah jadi ikut notulen nih. Aku pertama-tama mungkin aku mau ngucapin terima kasih banyak
untuk Kai-chan yang sudah berbagi banyak sekali insight dan juga pengalaman yang sangat inspiratif ya untuk kita semua. Dan dari sesi tadi kita belajar ya, aku notice beberapa hal nih, yang dimana kita sebagai mahasiswa penting banget yang namanya be active with your activity ya, gitu ya, baik itu di akademis maupun non akademis gitu. Terus juga perlu nih kita menghindari yang namanya gak punya rencana gitu atau go with the flow aja, itu tolong banget dihindari karena akan mungkin bukan menghambat ya Kak, tapi mungkin nggak akan straight to the point apa yang kita inginkan gitu loh. Terus juga penting juga untuk kita sebagai mahasiswa itu find your driver supaya kita bisa tetap stay fokus nih sama tujuan kita ke depannya mau gimana, meskipun mungkin nanti ada banyak sekali hambatan gitu ya ataupun tantangan yang akan kita hadapi ke depannya, atau mungkin seperti yang sudah Kaizen tadi jelasin juga ada tiga klasifikasi ya yang mungkin bisa kita kelompokin nih dan bisa jadi bahan refleksi juga kira-kira kita ini masuknya kemana, apakah yang ke planning atau explore gitu ya, atau mungkin yang masih still confused kayak gitu. Dan meskipun tadi udah dibilang sama Kaichan ya, meskipun ada tiga kategori yang bisa bantu kita untuk planning ke depannya, tentu ya teman-teman kita of course perlu juga yang namanya safety net yang baik supaya kita bisa tetap ada di jalur kita gitu. Dan yang terakhir, mungkin buat teman-teman yang masih ada di tahap explore atau mungkin still confused juga sama ke depannya mau gimana, gak apa-apa banget, tapi kita perlu juga melakukan sesi reflektif diri gitu ya dengan baik, dan harus punya plan yang jelas supaya kita nggak terbawa arus tadi tuh gitu. Untuk kedepannya kita mau ngapain aja sih? Jadi mungkin kayak learning by doing kah atau bagaimana gitu loh ke depannya kayak gitu. Dan ketika mungkin kita udah punya plan yang baik gitu ya dan bisa merefleksikan diri kita dengan baik juga gitu ya. Nanti tinggal kita mantepin aja tuh terkait skill dan juga connection yang sudah Kak Ijen tadi juga mention gitu ya. Dan aku sepakat banget bahwasannya mungkin selain skill gitu, tapi kita juga perlu yang namanya connection untuk ke depan yang bisa bantu kita gitu ya untuk ke depannya mau gimana nih teman-teman. Nah, semoga dari sharing yang Kak Ican berikan malam hari ini bisa menjadi motivasi dan membuka perspektif baru nih bagi kita semua yang mungkin masih merasa ragu ataupun bingung nih dalam menentukan langkah karir ke depannya bagaimana. Dan semoga dari cerita dan pengalaman yang sudah dibagikan oleh Kak Ican, sahabat kakak bisa jadi semakin percaya diri untuk memulai langkah kecil pertama dengan versi dan cara terbaik bagi diri kita masing-masing. Mungkin boleh dong sahabat kakak kita kasih tepuk tangan dan reaction love-nya nih untuk Kaichan yang paling meriah. Terima kasih, Mbak. Wow, mantap. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kayaknya juga gak kalah ditunggu-tunggu nih sama sahabat kakak semuanya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk itu, bagi sahabat kakak yang ingin bertanya, disilahkan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu untuk dapat diizinkan untuk berbicara, ataupun juga dapat disampaikan nih melalui kolom chat Zoom, nanti akan aku bantu untuk pandu bertanya gilirannya gitu. Apakah dari sahabat kakak ada yang ingin bertanya? Oke, kita udah ada satu nih Kaichan, ada Niputu dari Kalimantan Tengah. Oke, kepada Niputu, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, di sini saya izin bertanya, selama kakak menjadi dosen, itu seperti yang kakak telah jelaskan, udah cukup banyak kewajiban dosen yang harus dilakukan, dan tentunya pasti akan ada penyesuaian yang cukup lama nih dari kakak sendiri. Nah, pernah nggak sih kakak merasa menyesal atau Hmm. mungkin merasa berat gitu dengan pressure yang ada sebagai dosen, dan kira-kira bagaimana cara kakak untuk menerimanya? Terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya. Pernah nggak merasa berat gitu? Pernah. Mungkin jawaban singkatnya pernah. Tapi gini, eh tentu perubahan yang saya alami ini sangat drastis ya. Saya bisa bilang sangat drastis karena dulu di industri itu saya eh, gajinya cukup tinggi gitu. Kemudian waktu jadi dosen eh, penurunannya sangat signifikan. Dan yang saya kaget pada saat itu ada titik masa di mana saya merasa jauh lebih sibuk jadi dosen ketimbang waktu saya jadi lawyer dengan insentif yang begitu kecilnya. Nah, di situ saya jadi kayak, wah,
Ternyata dulu kalau pernah kurang ajar sama dosen itu memang bisa kualat gitu ya. Emang karena eh eh, saya baru menyadari gitu. Jadi dosen itu tangan-tangannya sangat berat. Apalagi saya merasakan perubahan dari segi insentif yang sangat drastis. Jadi kalau ditanya pernah nggak mengalami masa yang cukup sulit gitu dalam transisi, tentu pernah dan sangat pernah juga mau menyerah gitu ya. Bahkan saya mau cerita saya itu sempat masuk rumah sakit gitu ya karena waktu masa transisi saya juggling tuh saya masih ditarik karena saya masih ada beberapa pekerjaan. Saya bekerja di law firm tersebut dengan waktu yang terbatas, tapi saya juga sudah di Jogja. Nah, di situ saking kena mentalnya gitu ya, sampai fisik saya kena gitu. Capek sekali, insentif berkurang, kemudian saya juga memikirkan masa depan gitu ya. Nah, tapi satu hal yang terus terus kan pasti pertanyaannya terus bagaimana cara mengadres itu semua gitu ya. Tidak mudah. eh Tentu yang menyelamatkan saya, misalkan saya nomor satu petakan dulu apa sih yang membuat saya ini sangat berat gitu. Itu nomor satu yang saya lakukan. Oke, nomor satu adalah insentif ya. Gaji saya turun sangat sangat drastis nih. Kemudian em, apa yang kemudian harus saya lakukan? Bisa nggak nih saya misalnya cari side job misalnya, atau kalau misalkan saya cari side job akan mempengaruhi performa saya di pekerjaan saya yang sebagai dosen nggak kan gitu kan? Oh ternyata setelah saya menimbang-menimbang nggak bisa nih, saya harus fokus, nggak apa-apa berkorban dulu sekarang gitu kan. Nanti siapa tahu gitu kan along the way akan dapat opportunity lebih. Dan saya tadi kalau balik ke slide saya, apakah buruk gitu saya start di industri di awal? Untungnya saya terselamatkan oleh tabungan saya dari industri tersebut gitu. Jadi saya eh, dalam pertimbangan saya itu meskipun saya harus merelakan, oke nggak apa-apa gaji turun, tapi saya masih punya tabungan nih. Kita lihat aja coba beberapa bulan atau beberapa tahun, akhirnya ternyata memang betul gitu. Kesempatan itu eh, atau peluang-peluang insentif lain itu baru saya sadari bisa kita cari. Tadi kan saya bilang, oh ternyata jadi dosen tuh bisa ya kalau kita mau produktif, mau aktif. Ya mungkin setelah setahun dua tahun gitu. Tapi ya kita mau berkorban dulu tuh. Setelah setahun dua tahun, oh ternyata udah tahu caranya gitu kan. Kita udah punya knowledge-nya kalau mau jadi dosen, kalau mau dapat ekstra insentif begini begitu. Oh ternyata bisa. Jadi nomor satu pemetaan soal waktu. Nomor dua yaitu soal pekerjaan. eh saya kaget juga kan, oh ternyata apalagi waktu itu saya masih juggling ya mengerjakan pekerjaan transisi yang di Jakarta selambi saya menjadi dosen. Ternyata saya menyadari makanya itu saya bilang this turning point itu betul-betul pendewasaan karena saya menyadari ternyata saya bukan orang yang multitasking. Ternyata saya nggak bisa nih juggling pekerjaan beberapa pekerjaan di satu waktu yang sama. Sehingga yang kalau saya paksakan, oh ternyata saya jatuh sakit gitu. Karena saya harus mengajar dari pagi sampai sore, terus mengerjakan pekerjaan lain dari sore sampai pagi lagi. Saya benar-benar masuk rumah sakit itu sampai dua kali tuh. Dan akhirnya sebagai lagi-lagi saya harus kompromi dan saya berstrategi. Yang saya lakukan adalah lagi-lagi oke berarti yang saya harus lakukan adalah fokus gitu. Oke, saya menargetkan misalkan oh kalau dalam semester ini saya punya deadline tulisan, berarti saya tidak boleh mengambil pekerjaan lain misalkan. Karena kalau saya mengerjakan pekerjaan lain, nanti pasti nggak kepegang. Atau kalaupun mau saya begitu butuhnya eh, pemasukan gitu ya, walaupun belum pernah gitu, karena saya punya tabungan yang tadi saya bilang gitu ya. Kalau saya begitu butuhnya, ya berarti kalau perlu ya kita batasi gitu. Bukan mengekat sama sekali, tapi apa yang bisa kita kerjakan. Sehingga dari situlah dari pengorbanan-pengorbanan tersebut soal eh, pekerjaan, manajemen waktu, insentif, nah nanti kita pasti akan menemukan jalannya sendiri gitu. Dan itu memang harus dirasakan gitu, nggak bisa kayaknya kita mau enaknya semua gitu. Apalagi kalau udah turning point. Sehingga kalau balik lagi ke topik yang kita bahas,
memang paling ideal tuh menavigasi gitu. Kalau bayangkan kalau saya dari awal itu udah menetapkan hati menjadi dosen, saya nggak akan pernah merasakan gaji 3 digit misalnya. Dan saya nggak akan punya ekspektasi dalam sebulan di rekening saya masuk 3 digit kan gitu kan. Saya udah happy-happy aja mungkin 1 digit gitu karena saya udah happy di Jogja, neliti dari awal, pace-nya begitu slow gitu kan. Tapi karena saya tidak menavigasi, maunya eksplorasi, ya akhirnya saya harus merasakan itu. Sehingga lagi-lagi baiknya buat teman-teman nih memang dipersiapkan dari awal. Teman-teman nih kalau bisa di-push sampai ke ideal position. Sebetulnya teman-teman nih pengen jadi apa sih atau pengen ngapain sih? Tanpa mengurangi atau tanpa mendiskon bahwa nggak boleh jadi eksploratif. Boleh, tapi pun teman-teman masih ingin explore, harus sangat terencana gitu. Jangan sampai membuang waktu. Itu sih. Menjawabkah Kak Putu atau siapa nih tadi panggilannya? Betul. Ya, terjawab, Kak. Makasih Tuh. banyak, Kak. Ini namanya tapi dari Bali nih, nih Putu. Tapi kok di Iya, Kalimantan? ini Kak, transmigrasi orang tua. Oke, tapi berarti keturunan Bali nih, Bapak Ibu ya? Ya, Oke. Oke, Oke, terima kasih. untuk oke, terima kasih banyak Kak Ican untuk jawabannya. Untuk kan itu semoga terjawab ya untuk pertanyaan tadi. Oke, mungkin aku akan open satu kesempatan lagi teman-teman. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya? Apakah ada teman-teman? Kesempatan terakhir untuk bertanya, apakah ada nih teman-teman sahabat kakak, apakah mungkin ada nih beberapa part yang kayaknya aku perlu pengen pendalami deh kak di sisi ini gitu. Oke, sepertinya mungkin belum ada nih ya kak. Mungkin karena tadi udah terjawab semua nih Kak Ican pertanyaannya. Kayak mungkin tadi awalnya udah punya banyak pertanyaan, tapi ketika dengerin pemaparan Kak Ican jadi kayak oh udah kejawab semua nih di pemaparan materi tadi gitu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Oke. memberikan perspektif baru. Oke Kak Ican, mungkin aku mungkin boleh kali ya Kak izin bertanya juga gitu. Bagaimana jika Boleh. mungkin ada seseorang yang pengen awalnya berkarir di dunia industri dulu nih, kayak Kak Ican gini, terus baru mungkin ketika mungkin sudah tua ataupun mungkin sudah mau memasuki pengen hidupnya lebih balance gitu ya Kak, mungkin kayak mau gak mau seproduktif itu lagi gitu ya, mau mulai menjadi dosen gitu loh. Jadi maksudnya kayak mungkin ketika di karir di awal tuh bisa memperbanyak income dulu nih, aset dulu supaya nanti mungkin kayak yang tadi Kak Ican sharing juga ya, kayak memperbanyak aset supaya bisa lebih uang dinginnya tuh aman gitu loh Kak. Apakah itu tetap worth it untuk kita lakukan atau bagaimana Kak? Oke. Kayaknya kalau itu balik lagi jawabannya teman-teman perlu um, self reflection soal kebutuhan teman-teman itu apa. Kalau memang teman-teman karena kan kemampuan finansial setiap orang itu berbeda, kebutuhannya itu berbeda-beda, standar hidup berbeda-beda. Kalau dari teman-teman memang sudah punya standar hidup yang cukup tinggi atau mungkin nggak cukup tinggi lah, mungkin ada ada ekspektasi titik tertentu nih gitu kan. Harus explore nih apakah dengan langsung menjadi dosen itu bisa memenuhi kebutuhan teman-teman. Karena kan mungkin banyak juga dari teman-teman ini menanggung seseorang di keluarganya, bisa jadi kan, kita nggak tahu. Nah itu juga yang tadi saya bilang, faktor personal tuh ternyata juga menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting untuk eh, memutuskan. Sehingga kalau teman-teman punya ekspektasi tertentu, memang idealnya jangan langsung masuk ke atau menjadi dosen. Tapi kalau teman-teman nggak punya ekspektasi tertentu dan memang mantep menjadi dosen, saran saya, dan saya selalu bilang ini ke mahasiswa saya, jangan ragu-ragu untuk langsung S2, dekatilah dosen-dosenmu, profesor-profesormu, langsung ke arah sana. Karena jenjang karir menjadi dosen itu soal permainan waktu juga gitu. Makin lama membuang waktu, makin lama nanti teman-teman akan mencapai jabatan fungsional tertinggi atau menjadi profesor atau menjadi guru besar. Kalau concernnya adalah
bisa menahan untuk mendapatkan insentif tertentu di awal, nanti kalau teman-teman udah profesor itu pendapatannya cukup besar gitu, atau bahkan saya bisa bilang besar gitu ya kalau udah punya jabatan fungsional sebagai guru besar. Jadi kalau bisa disabar-sabarin di awal dan memang kepingin jadi dosen, just do it. Menurutku langsung aja ke arah itu, nggak usah buang-buang waktu. S2 S3 kalau perlu langsung daftar, deketin dosen-dosenmu, pilih universitas mana teman-teman ingin ngajar, langsung daftar. Tapi lagi-lagi kalau nggak bisa, ada ekspektasi tertentu, ada tanggungan tertentu, ada beban tertentu, ya saya sarankan ya nggak apa-apa, perlu tabungan dulu misalnya, ya udah ngambil kerjaan dulu, tapi jangan terlalu lama. Menurut saya idealnya paling lama itu 5 tahun. 5 tahun itu teman-teman sudah termasuk misalnya sekolah S2. Nah, jadi nanti waktu teman-teman kembali ke kampus untuk mengajar, teman-teman masih di rentang usia 20 tahunan. Jadi nggak akan terlalu terlambat nanti jika ingin mengejar eh, jabatan fungsional atau profesi sebagai profesor. Begitu kira-kira Kak Khaliza. Wah, oke Kak. Aku jadi punya bayangan nih ke depannya harus gimana. Terima kasih banyak Kak Icen untuk jawabannya Ayo itu jadi sangat dosen menjawab aja. pertanyaanku. Aduh, Saya sangat langsung udah ditodong mengencourage deh Kak. agar teman-teman mau jadi dosen karena karena memang minatnya kurang gitu ya, dengan apalagi teman-teman penerima beasiswa IKK ini kan pasti talent-talent yang udah bagus ya, kan kita sebagai dosen tuh senang gitu Amin. join gitu. Amin, 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 amin. Semoga yang terbaik ya Kak untuk kita semuanya. Oke, mungkin sekali lagi aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Ican atas pemaparan yang sangat luar biasa. Gimana nih sahabat kakak? Semoga jadi semakin semangat dan terinspirasi ya untuk kedepannya harus gimana-gimana. Nah, terus sahabat kakak, mungkin sebelum kita berpisah dengan Kak Ican karena ada ketersediaan waktu untuk sesi tanya jawab, aku izin batasi sampai di sini ya teman-teman semuanya. Mungkin tadi juga seperti yang udah Kak Ican sampaikan, kalau mungkin setelah ini sahabat kakak masih ada pertanyaan lebih lanjut gitu ya, dengan Kak Ican bisa banget di kontak aja hubungi Kak Ican di nomor yang sudah tadi dibagikan ya sahabat kakak semuanya. Nah, sebelum kita betul-betul berpisah teman-teman dengan Kak Ican dan juga sahabat kakak semua yang ada di sini, yuk kita abadikan momen sebentar bersama untuk kenang-kenangan Alumni Talks episode ke-12 kali ini. Buat sahabat kakak yang mungkin masih belum on cam nih, yuk kita nyalakan kameranya dan kita dokumentasikan momen ini bersama-sama. Aku tunggu sampai 2043 ya sahabat kakak. Oke, kalau udah banyak nih teman-teman yang on cam. Apakah ada lagi sahabat kakak yang mau on cam? Oke, sip. Karena sepertinya waktunya juga udah menunjukkan 20.43, kita mungkin boleh langsung langsung dokumentasi aja ya, teman-teman. Mungkin boleh dibantu untuk kakak panitia lainnya. Izin aku untuk pandu untuk slide pertama, boleh semuanya? Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Kak Dila, maaf ini apakah ada slide kedua? Kak Dila? Oh, sepertinya nggak ada ya sama kakak. Oke, terima kasih banyak Kak Ican untuk pemaparan yang luar biasa. Selanjutnya, aku izin menyampaikan bahwasannya em, setelah ini akan ada link presensi dan juga evaluasi. Sahabat kakak disilahkan untuk bisa mengisi link evaluasi berikut sebagai bukti kehadiran dalam acara Almetax episode ke-12. Selain itu, pengisian form ini juga akan menjadi syarat ya sahabat kakak untuk sahabat kakak semua bisa mendapatkan sertifikat. Jadi pastikan bahwasannya sahabat kakak bisa mengisi form ini sebelum deadline-nya pada malam hari ini ya sahabat kakak. Lalu kalau mungkin nih sahabat kakak, karena ini adalah episode terakhir dan spesial episode untuk di um,
program kita di Alumni Talks kita malam hari ini. Jadi kalau misalkan sahabat kakak ada yang kangen nih, pengen lihat rekaman Zoom ini, atau mungkin pengen cari ilmu-ilmu lainnya gitu ya yang menarik di kegiatan Alumni Talks, sahabat kakak bisa langsung aja disilakan untuk mengecek video-video kami di channel YouTube-nya Yayasan Kokalbi Foundation ya sahabat kakak semua. Dijamin deh, ya sahabat kakak semua akan mendapatkan ilmu yang seru dan pastinya bermanfaat nih dari para alumni-alumni keren kita semuanya. Dan sebagai informasi tambahan juga dan terakhir, sahabat kakak juga bisa nih memfollow media sosial YKK untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait rangkaian Alumni Talks di season-season selanjutnya ataupun mungkin informasi kegiatan lainnya seperti webinar dan juga program beasiswa. Menarik banget kan sahabat kakak. Dan akhir kata, sahabat kakak tidak terasa bahwasannya kita telah sampai di episode terakhir dari rangkaian Alumni Talks tahun ini. Aku selaku panitia ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk sahabat kakak semuanya yang sudah menemani perjalanan Alumni Talks season kedua ini, baik yang selalu hadir di setiap episode maupun yang baru bergabung hari ini. Dan kami juga ingin meminta maaf karena ada keterlambatan waktu ya. Mungkin special edition nih, nggak apa-apa kali ya sahabat kakak ya. Kita extend 15 menit. Tapi semoga dari semua cerita, pengalaman, bahkan insight yang udah dibagikan hari ini ataupun dari para narasumber-narasumber sebelumnya bisa menjadi bekal dan juga inspirasi atau mungkin bahkan langkah awal nih untuk sahabat kakak semua untuk bisa berkembang dan berani mengejar mimpi versi kalian masing-masing. Terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada Kak Ican dan seluruh narasumber tim dan juga tentunya sahabat kakak semua yang sudah menjadi bagian dari perjalanan Alumni season kedua ini. Walaupun rangkaian Alumni season kedua resmi berakhir hari ini, semoga semangat dan uh, inspirasi sahabat kakak semua untuk belajar dan berkembang gak berhenti sampai di sini ya sahabat kakak. Kita akan bertemu lagi mungkin di season selanjutnya. Akhir kata, aku Kaliza pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di Alumni berikutnya. Selamat malam, sahabat kakak. Terima kasih Terima banyak, kasih semuanya. Kaisan. Sehat-sehat selalu. Sukses. Bye-bye. Kasih Assalamualaikum. banyak. Terima kasih semuanya. So,